wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Welcome and good morning all the excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and thank you for joining us today in Indonesia's Green Jobs Conference 2023 Institutionalizing Green Jobs. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah dari Bapak Ibu? Terima kasih banyak. Dan tentunya pada pagi hari ini senang sekali saya Jessica Clara bisa menyapa seluruh hadirin yang kami hormati. Dan kami ingin mengucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Menteri PPN Kepala Bappenas Republik Indonesia Bapak Suharso Monoarfa yang diwakili oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas Bapak Maliki. And on behalf of the German Ambassador to Indonesia, I would like to extend a warm welcome to the Cooperation Area Lead in GIZ Indonesia and ASEAN, Recording in Mr. progress. Thomas Fu. Kami ucapkan kembali selamat datang kepada Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Ibu Mahatmi P. Saronto atau Ibu Ami. Welcome to Senior Economist, the World Bank, Miss Anastasia Denisova. Selamat datang kepada anggota gugus tugas Dewan Keterampilan Energi Terbarukan DKET, Bapak Agung Hermawan. Kepala Proyek ISET, Ibu Ruli Marianti. Dan Kepala Proyek Gesit, Bapak Christian Wahmuds. Dan tentunya selamat datang kepada Advisor and Partnership ISET Project, Ibu Dian Fitriani. Dan juga Advisor for ISET Project, Bapak Dadang Kurnia. Dan tentunya terima kasih untuk kehadiran seluruh tamu undangan yang berbahagia, baik yang join on-site atau di tempat ini dan juga bergabung secara virtual dari Zoom. Halo, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di pagi hari ini, berkumpul bersama. Dan tentunya sebelum kita memulai acara untuk kembali meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilahkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Welcome to IGJC 2023. Sungguh luar biasa, tarian tadi dibuat khusus untuk acara hari ini, di mana
Acara tarian tadi mewakili tema Green Jobs, yaitu melalui pekerjaan atau masyarakat yang kedepannya bisa bergerak mengarah ke tema hijau. Seperti tadi kita lihat ada 4 tokoh, yaitu petani, arsitek, kaum muda-mudi, serta pengusaha UMKM. Dan sebelum kita memasuki ke agenda acara hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan hari ini. Untuk hadirin yang hadir di ruangan ini dimohon untuk menonaktifkan ponsel atau menyalakan fitur silent. Dan untuk para hadirin yang bergabung via virtual diharapkan untuk mengganti nama Anda dengan format nama strip instansi. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak dan Ibu. Dan kalau kita lihat melalui acara hari ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN Bappenas didukung oleh proyek kerjasama Indonesia-Jerman Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development or ISET telah menyelenggarakan Indonesia's Green Job Conference The Future Starts Now yang pertama kali diadakan pada 8 Februari 2022. Dan acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan pentingnya green jobs dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan berdasarkan hasil IGJC 2022, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sepakat bahwa green jobs memiliki peran yang sangat penting dalam menginisiasi transisi ekonomi hijau di Indonesia. Selain itu, dengan munculnya kebutuhan akan kerangka kerja terkait keahlian-keahlian baru, kualifikasi dan pelatihan, maka profesi dan industri yang ada saat ini akan mengalami perubahan menuju pekerjaan-pekerjaan yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif Kementerian PPN Bappenas ini berjalan dengan sangat baik, Bapak dan Ibu. Terlihat dari pengembangan Green Jobs in Indonesia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah di tingkat pusat dan daerah, ekosistem bisnis, dan juga komunitas. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung, semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar memiliki peran dalam rencana pengembangannya, termasuk dalam penyusunan target dan implementasi, sehingga peran semua pihak dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka konferensi Green Jobs yang kedua di tahun 2023 ini diselenggarakan dengan mengusung tema Institutionalizing Green Jobs. Dan seperti apa yang mau kita usung dan kita bahas pada pertemuan tahun ini, mari kita akan simak sama-sama pemaparan dan juga nanti ada plenary di sesi kedua. Dan kami harapkan Bapak Ibu hadirin yang hadir onsite maupun secara virtual dapat terus bergabung sampai akhir acara. Dan langsung saja untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan laporan kegiatan yang akan dibawakan oleh Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Ibu Mahatmi P. Saronto atau yang akrab disapa Ibu Ami. Kepada Ibu Ami kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dari Kementerian PPN Bappenas, Pak Maliki. Lalu juga Pak Thomas Furch. I'm sorry if I'm mistaken mentioning your name. Cluster Koordinator dari GIZ Indonesia dan ASEAN, lalu juga Ibu Ruli, pimpinan dari ISET 2, dan juga Bapak Ibu narasumber. Di sini sudah ada Pak Christian, lalu juga sudah ada Ibu Anastasia, dan juga nanti mungkin yang akan datang pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu, Pak Agung juga ya nanti akan menjadi narasumber.
dan juga Bapak Ibu seluruh peserta konferensi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir secara daring maupun luring. Perkenankan saya sedikit menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan IGJC 2023 ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang bagi seluruh peserta yang telah hadir di sini. Kami ingin menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kami menyadari Bapak Ibu semua sangat sibuk pada akhir tahun ini, namun masih memberikan kesempatan untuk hadir, untuk menyimak acara yang akan diselenggarakan pada siang dan sampai sore ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada perhatian besar kepada upaya kita bersama untuk mendorong penciptaan lapangan kerja hijau dan sekaligus mempersiapkan ekosistem dan sarana pendukung agar lapangan kerja dan okupasi hijau itu dapat diisi secara inklusif yang paling penting, dan juga tenaga kerja tersebut dilengkapi dengan keahlian hijau yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Pak Maliki, Pak Thomas, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia's Green Jobs Conference 2023 ini diselenggarakan oleh kami, Kementerian PPN Bappenas, dan didukung oleh proyek kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman melalui proyek Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISET) untuk tahap kedua. Konferensi ini merupakan konferensi Green Jobs yang kedua. Yang pertama telah diselenggarakan pada 8 Februari 2022 yang lalu. Waktu itu konferensi diselenggarakan secara online karena masih suasana pandemi. Namun meskipun online, konferensi itu berjalan dengan cukup efektif. Waktu itu kami berhasil menyuarakan istilah green jobs secara lebih luas untuk menyadarkan stakeholders terkait dan masyarakat akan urgensi untuk mulai memperhatikan pembangunan SDM hijau yang dilengkapi dengan keahlian hijau. Beberapa rekomendasi juga waktu itu telah dihasilkan, dapat kami laporkan, beberapa sudah kami laksanakan. Yang pertama tentunya dengan bantuan Bank Dunia juga, kami menentukan definisi operasional green jobs di Indonesia. Lalu yang kedua, kami sudah menyusun peta okupasi terkait dengan green jobs dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Lalu kemudian yang ketiga, menyusun peta jalan pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koherensi kebijakan antara masalah iklim dengan ketenaga kerjaan yang sekarang dalam proses untuk penetapannya. Lalu juga melakukan kegiatan promosi dan kampanye serta menyelenggarakan berbagai pertemuan tematik, rangkaian diskusi dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk peningkatan kesadaran sekaligus pelembagaan inisiatif pengembangan green jobs ini. Pak Maliki, Pak Thomas, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menyadari bahwa kunci keberhasilan pengembangan green jobs itu harus melibatkan banyak pihak, jadi tidak hanya pemerintah. IGJC 2023 kali ini memiliki tema Institutionalizing Green Jobs yang bertujuan untuk tentunya terus mempromosikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya green jobs. Lalu juga yang kedua, melembagakan inisiatif melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, mendorong komitmen bersama menuju pembangunan green jobs. Dan yang terakhir adalah menunjukkan praktik-praktik baik dalam implementasi green jobs serta memastikan keberlanjutannya. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan di sesi pertama banyak pengalaman dari berbagai negara untuk kita ambil sarinya dan kita pelajari bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam konteks Indonesia. Acara ini akan berlangsung pagi sampai sore hari. Pagi ini diawali oleh sambutan, lalu keynote speech dan pembukaan. Mohon perkenan Bapak Maliki untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara konferensi ini. Setelah itu acara akan dipotong sholat Jumat dan makan siang. Selanjutnya akan ada 2 sesi diskusi, yaitu sesi pleno dan sesi bincang-bincang ahli. Para narasumber kita yang terhormat pada siang ini adalah nanti Bapak Leonardo Teguh Sambodo, staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur dari Kementerian PPN Bappenas. Lalu Mr. Lucas Kleiner Ruschkamp, mudah-mudahan saya benar menyebut namanya, ekonomis dari OECD, beliau akan hadir secara online karena beliau langsung dari Eropa.
Dan yang berikutnya Miss Anastasia Denisova, Senior Economist dari The World Bank. Lalu juga Miss Hei Keung Chun, mudah-mudahan saya juga benar menyebut namanya, Technical Officer dari ILO. Lalu Bapak Agung Hermawan, perwakilan dari Task Force Dewan Keterampilan Terbarukan. Lalu Ibu Sabrina Sarah Salsabila, perwakilan dari SRE atau Society of Renewable Energy Women. Lalu juga oleh Ibu Ruli Marianti, Kepala Proyek ISET. Lalu juga tentunya Pak Christian yang nantinya akan menyampaikan kelanjutan dari ISET ya, bagaimana kita terus melanjutkan penerapan pembangunan green jobs di Indonesia. Akhir kata, kami Kementerian PPN Bappenas sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci yang menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pengembangan SDM yang mendukung green jobs, memohon kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk dapat berperan serta dalam upaya pengembangan green jobs agar cita-cita kita bersama dalam mewujudkan green jobs yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing untuk mendorong ekonomi hijau dalam mencapai Indonesia 2045 dapat terwujud. Demikian yang dapat saya laporkan Bapak Ibu semua, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk pengembangan green jobs di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami untuk laporan kegiatan hari ini. Dan tadi saya kutip sedikit ya, mari bersama-sama kita wujudkan ekonomi hijau di Indonesia. And now for the next, we are honored to invite Cooperation Area Lead in GIZ Indonesia and ASEAN, Mr. Thomas Furr, who will deliver the opening remarks on behalf of the German Ambassador to Indonesia. Mr. Thomas, please welcome to the stage. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta mohon maaf karena sayangnya bahasa saya belum cukup baik. Oleh karena itu saya akan melanjutkan di bahasa Inggris ya, maaf. Your Excellency, Pamaliki, Deputy for Population and Manpower in Bappenas, distinguished speakers, especially Ibu Mahatmi Saronto, Ibu Ami, Director for Manpower in Bappenas, Staff Ahli, Bapak Teguh Sambodo, Staff to the Minister for leading sectors in infrastructure and development. I already do apologize for mispronouncing any name that might follow. Mr. Lukas Kleine-Ruschkamp, Coordinator for Local Labor Markets Analysis within OECD's Center for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities. Ms. Anastasia Desinova, Senior Economist with the World Bank. Mr. He Chung Chun, Technical Officer for Employment Policy, Job Creation and Livelihood Departments within the ILO. Ibu Sasa, representative from the Society for Renewable Energy. Bapak Agung, representative from the Renewable Energy Skill Council Task Force, and also my dear GIZ colleagues, Ibu Ruli Marianti and Mr. Christian Wachsmuth, heads of projects from the GIZ-supported GESIT and ISET projects. I would also like to highlight the distinguished partners from Bappenas, from the Ministry of Manpower, from the Ministry of Energy and Mineral Resources, from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, from the Ministry of Industry, and also from other Indonesian government institutions and international development partners. Of course, I would also highlight the participants and partners from the private sector, from association and academics. Ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat siang, and welcome to this conference 2023, the Indonesia's Green Job Conference.
First, allow me to convey the best regards and best wishes from the German ambassador to Indonesia, ASEAN and Timor-Leste, Her Excellency Ina Leppel. On her behalf, allow me to present the opening speech on behalf of the German government. It is a great pleasure to welcome you today to the Indonesia's Green Jobs Conference 2023. We focus this year on the topic of institutionalizing green jobs. This is, in my opinion, a wonderful example of the close Indonesian-German cooperation, which looks back to a proud 30 years. Germany and Indonesia are sharing a joint vision, transforming the economy from a natural resource-based model into an economy that is more productive, more eco-friendly, and also more inclusive, following the theme, recover together, build forward greener. Germany supports Indonesia government strategy, starting not only from Indonesia Emas 2045 and the net zero emission by 2060. Indonesia and Germany are global partners, and only together we can tackle global challenges, facing especially the growing climate crisis. Our cooperation programs are aimed at serving these urgent issues together. Both our countries are committed to the Paris Agreement and to achieving the Sustainable Development Goals by the 2030 Agenda. The promotion of green jobs lies in the center of the aforementioned strategies. One of the key projects supported by Germany and supported via GIZ is the ICET project, represented today also by my dear colleague. This project focuses exactly on the interface between economy and climate. This is our first such energy, bringing together these crucial challenges which have to be thought and have to be solved together. Hence, we promote via this project green jobs for green economy transformation by preparing human resource development in the renewable energy sector. Germany is committed to sustainability, to technological expertise and experience in the transition towards a greener economy. In the ongoing collaborations, we work jointly with Indonesia on knowledge exchange, on best practices, on accelerating Indonesia's progress towards a more sustainable and eco-friendly economy. Moreover, Germany also emphasizes on vocational training and education, aligns with Indonesia's need for skilled workers and in the green sector. The German dual educational system thereby is combining classroom learning and practical ongoing training. This assures that the labor force which is being produced and promoted also aligns with the industry needs. We focus thereby especially on areas like renewable energy, energy efficiency, and environmental management. The collaboration efforts between Germany and Indonesia in developing green jobs do not only foster economic growth, but they also strengthen the foundation for a sustainable and resilient future for our planet. As collaboration becomes the key success for the implementation for green jobs in Indonesia, we are also very proud to join hand with other development institutions also represented today, to the World Bank and the ILO. We are very much looking forward to continue working with you. This conference is, as I mentioned before, a wonderful example of our collaboration in the area of green jobs. However, it is not the only example. Let me also briefly highlight especially our joint efforts in support to Bapenas to the Green Jobs Roadmap, starting from the definition of green jobs, but also developing, for example, the occupational map. In this specific occasion, we would also like to iterate that our cooperation in green jobs will not stop with the unfortunate ending of the ICET project next summer. Selected areas of this cooperation will also be continued and further developed by the newly started GESIT project
for the years to come. As I mentioned, this is one of the key priority areas of the German government in its cooperation with Indonesia. Allow me to close my speech by, on the one side, thanking all partners and persons involved in the preparation of this event, and furthermore, by also wishing all the participants online as well as in this room a successful and useful event today. I'm very much looking forward to it, and of course I'm also already looking forward to the conference next year. Terima kasih. Thank you, Mrs. Thomas, for your opening remarks. Sangat luar biasa ya kita melihat kolaborasi yang terjalin antara Indonesia dan Jerman, and hopefully we can work together for a long term dalam periode yang lebih panjang lagi, dan tentunya bisa sama-sama kita bekerja sama untuk bisa memajukan ekonomi hijau di Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwa tahun lalu IGJC juga sudah diselenggarakan tapi secara online, saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu yang hadir di sini ikutan IGJC 2022? Boleh angkat tangan? Oke. Wow, almost semuanya ya mengikuti ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Dan tentunya kalau kita kilas balik tahun lalu ya secara online, dan bersyukur sekali kalau di tahun ini kita sudah bisa onsite ya. Artinya kita sudah masuk ke dalam pasca pandemi, dan kita mau mengingat kembali flashback perjalanan kita di IGJC 2022 melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Economic Affairs, Ministry for National Development. Untuk Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas. Keseluruhan topik yang akan kita bahas nanti. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bu. Mungkin izinkan ke next slide. Untuk transisi hijau. Berperan bersama di dalam. Saya dapat tugas berat ini. Sekali lagi terima kasih dan besar-besarnya. Izin melihat. Yang kedua, kami usahakan. Terima kasih juga atas berbagai tanggapan. Jadi komitmen dunia. Izinkan saya menyampaikan membangun keterampilan dan kita semua punya optimisme. Dalam rangka mempersiapkan Indonesia Green Job Conference 2023 dengan tema Institutionalizing Green Jobs in Indonesia, telah disiapkan peta jalan yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, landasan konsepsional atau conceptual foundation, yaitu melaksanakan rangkaian fokus group discussion atau FGD yang melibatkan 5 sektor dan 1 FGD lintas sektor yang akan membahas definisi kerja dan peta okupasi green jobs. Ekosistem, yaitu melaksanakan pertemuan-pertemuan tematik yang bertujuan untuk membahas pemetaan ekosistem atau pemangku kepentingan green job di Indonesia. Peningkatan kesadaran dan promosi atau awareness and promotion, yaitu melakukan kegiatan promosi dan kampanye seperti media sosial serta partisipasi dalam acara tahunan sektor energi terbarukan di Indonesia EBTKE CONEX. Strategi dan kebijakan atau strategy and policy,
yaitu melaksanakan konsultasi publik dalam memformulasikan regulasi Green Jobs. Kemitraan strategis atau strategic partnership, yaitu melaksanakan rangkaian diskusi untuk membangun kemitraan yang strategis dalam mengembangkan Green Jobs, termasuk melaksanakan koordinasi dengan para mitra pembangunan. Kelembagaan dan manajemen pengetahuan atau institutionalization and knowledge management, yaitu mempersiapkan perjanjian kerjasama dalam bentuk MOU dengan lembaga yang terkait dan memastikan adanya dokumentasi praktik terbaik atau best practices mengenai green job di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan, itu dia highlight IGJC 2022. Luar biasa ya, kalau kita ingat kembali, kilas balik, waktu itu dilaksanakan secara online, apresiasi yang besar kalau Anda masih duduk di sini hari ini onsite dan masih terus mengikuti IGJC. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Anda semua. Terima kasih banyak, luar biasa. Dan tentunya untuk kita memulai acara ini, berikutnya kita akan melanjutkan dengan keynote speech dan juga opening ceremony, yaitu kita nanti akan bersama-sama melakukan upacara pembukaan untuk acara IGJC 2023 ini. Untuk itu kami ingin mengundang dengan hormat Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Bapak Maliki, untuk bisa naik ke atas panggung dan memberikan keynote speech sekaligus membuka IGJC 2023. Yang terhormat Pak Thomas, I'm avoiding mention your last name. Yang telah mewakili Ibu Duta Besar Jerman, Ibu Ina Lepel ya. Kemudian yang terhormat Bu Ami sebagai Direktur Ketenagakerjaan dan Ibu Anastasia dan juga Pak Agung Hermawan sebagai anggota gugus tugas dari Dewan Keterampilan Energi Terbarukan, dan beberapa saya kira yang sudah hadir secara offline di sini, perwakilan dari kementerian lembaga, kemudian perusahaan dan asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, perwakilan dari mitra pembangunan Ibu Anastasia. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah selalu mensupport kita ya di dalam pengembangan Green Job, dan seluruh distinguished speakers nanti. Saya melihat banyak sekali para pembicara muda di sini yang sangat promising, sehingga kami insya Allah juga yakin bahwa ke depan green economy, green job ini mudah-mudahan akan terus diperkuat di Indonesia, dan yang paling penting sebenarnya diimplementasikan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf dari Pak Menteri karena sedianya beliau akan hadir pada acara hari ini. Namun karena memang ada penugasan secara tiba-tiba ya, dari Pak Presiden, sehingga beliau mewakilkan kehadiran beliau kepada kami. Jadi mengawali acara pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahannya dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam Indonesia Green Job Conference ya.
dan kami juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan, terutama Ibu Ami yang sudah bisa menyelenggarakan Green Job yang kedua nih. Jadi yang Green Job Conference 2023 yang kedua. Metodenya sekarang relatif sudah bervariasi. Kemarin kelihatannya banyak sekali yang Zoom ya. Sekarang kita sudah mulai hibrid dan mudah-mudahan sih ke depan kita akan mungkin jadi lebih besar lagi Bu Ami ya, dengan mengundang semua international speakers ini ke Indonesia. Tentunya dengan implementasi yang lebih banyak lagi ya di dalam pelaksanaan Green Job ini. Jadi Bapak dan Ibu ya, saat ini Green Job di Indonesia ini sudah berkembang cukup pesat. Penciptaan Green Job ini banyak berasal dari inisiatif berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan maupun masyarakat. Dan konferensi hari ini merupakan salah satu langkah konkret ya, dalam implementasi pengembangan Green Job di Indonesia. Kita memulai satu arah mana ini? Jadi para hadirin yang terhormat, seperti yang sudah terlihat di sini ya, bahwa kita semua menyadari bahwa tantangan perubahan iklim ya, di sini dan krisis lingkungan telah menjadi isu utama di seluruh dunia. Jadi ancaman triple planetary crisis seperti yang sudah disampaikan di dalam conference yang pertama, yaitu perubahan iklim, polusi, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati, merupakan kombinasi 3 krisis yang menjadi Indonesia sebagai salah satu negara rentan. Melalui survei yang sudah dilakukan, saya tadi di dalam pers conference sudah saya sampaikan bahwa ada mahasiswa di UI yang juga melakukan survei ya terkait dengan apa sih bagaimana awareness dari para mahasiswa di sekitar Depok ya, mungkin masih agak limited tentang ekonomi hijau ini, tentang green job ya. Dan kami cukup gembira bahwa awareness dan kesadaran para generasi muda terkait dengan perubahan iklim ini cukup besar dan cukup tinggi ya. Namun memang translating dari awareness ini kepada bagaimana mereka nanti mengimplementasikan ya, prinsip ekonomi hijau, kemudian juga bagaimana juga mereka bisa mentranslationkan ini ke dalam green job, ini yang menjadi salah satu tantangan kita. Dan alhamdulillah nanti di dalam peta jalan ini pun sebenarnya sudah kita translasikan. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam menindaklanjuti COP27 tahun lalu ya, untuk membatasi kenaikan suhu global menjadi 1,5 derajat Celcius dalam hal ini, Indonesia turut berkomitmen untuk menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca dan penguatan komitmen adaptasi perubahan iklim melalui perubahan target Nationally Determined Contributions pada tahun 2030. Begitu juga Indonesia di dalam G20 dalam hal di sini bahwa berinisiasi dengan adanya Just Energy Transition Partnership. Jadi dalam kacamata global Indonesia dianggap paling progresif dalam pencapaian SDGs. Jadi pencapaian ini juga kita patut teruskan dengan mengakselerasi berbagai upaya dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut telah menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menghadapi tantangan ini dengan menerapkan ekonomi hijau melalui kebijakan transformasi ekonomi dan dalam RPJM 2020-2024. Kebijakan pembangunan rendah karbon dan juga berketahanan iklim merupakan tulang punggung dalam proses transisi menuju ekonomi hijau. Dan pembangunan rendah karbon ini sudah diprediksi ya dapat menciptakan kerja baru di dalam green jobs ya sebesar 15,3 juta sampai tahun 2045, dan ini merupakan kesempatan baik bagi kita ya.
Bapak dan Ibu yang saya banggakan, rancangan akhir RPJP 2025-2045 yang saat ini sudah di tangan Pak DPR, dan kita akan terus mendiskusikan sehingga bisa menjadi undang-undang nanti tahun ini, akan melanjutkan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau serta mendukung Indonesia menuju negara Nusantara berdaulat, maju, berkelanjutan pada tahun 2045. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi backbone ekonomi hijau telah terintegrasi dalam rancangan akhir RPJP 2025-2045 melalui misi transformasi ekonomi pada Indonesia Emas yang kelima ya. Dalam hal ini merupakan penerapan ekonomi hijau ya. Dan peluang peningkatan pekerjaan hijau tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal ini SDM ya, tentunya yang masih didominasi lulusan SMP. Tahun 2023 ini sekitar 54,6% bahwa lulusan dari SDM kita ini lulusan SMP. Kemudian ketidaksesuaian keahlian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pagi ini juga banyak sekali yang mempertanyakan pendidikan di SMK yang masih menggunakan teknologi yang lama. Jadi masih belum bisa menyesuaikan kemajuan ya, terutama mungkin digitalisasi, kemajuan teknologi dan sebagainya. Informasi pasar tenaga kerja ini juga masih belum menjadi intelijen pasar kerja yang baik. Mudah-mudahan tantangan ini tahun depan ya, dalam 2 tahun ke depan dengan bantuan Ibu Anastasia, listrapnya ini bisa segera diselesaikan Bu ya. Karena kalau misalnya ini di dalam IGJC ya, tahun depan ya, tahun 2024 masih ada listing ini, saya kira agak menyedihkan Bu ya. Jadi ini harus segera selesai nih, informasi pasar kerja ini. Dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan ya dari jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian dan juga struktur pendidikan serta pola budaya kerja. Kemudian yang terakhir adalah industri yang belum mampu menerapkan prinsip berkelanjutan, menyebabkan penciptaan lapangan kerja hijau ini masih belum relatif kondusif ya. Nah, Bapak dan Ibu, peningkatan kapasitas SDM Indonesia ini sudah selayaknya harus diikuti dengan semangat keberlanjutan ya, di dalam menjaga lingkungan yang lestari ya. Dan dengan potensi green job yang begitu besar dan jumlah angkatan kerja yang cukup banyak di Indonesia, kebijakan dan regulasi green job sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan transformasi ekonomi hijau ini dapat menjadi solusi bagi penciptaan kesempatan kerja dan permasalahan lingkungan. Menyadari pentingnya green job, pada 8 Februari 2022 yang lalu, Bappenas yang didukung oleh proyek ISET 2 menyelenggarakan Indonesia Green Job Conference untuk pertama kalinya. Tindak lanjut dari pelaksanaan IGJC tahun 2002 tersebut adalah mendefinisikan definisi green job, kemudian menyusun peta okupasi nasional green jobs ya dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, dan menyusun peta jalan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung green jobs, dan menyusun kerangka regulasi green jobs. Kemudian yang terakhir adalah mempererat kolaborasi multisektor yang meliputi pemerintah, pengusaha, pekerja, asosiasi pekerja ataupun profesi, lembaga swadaya masyarakat dalam upayanya mengembangkan green job yang berkeadilan. Nah, secara khusus yang ingin kami tekankan dalam hal ini adalah bagaimana peta jalan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung green job ini bisa segera difinalisasikan ya. Jadi peta jalan ini memiliki visi terciptanya green job yang berkualitas, produktif, berdaya saing untuk mendorong ekonomi hijau dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi katalis
yang memberi arah pengembangan green job di Indonesia. Dalam peta jalan ini, ya, seperti tadi juga sudah disampaikan, ya, bahwa definisi tentang green job ini kita berlakukan secara nasional. Kami mendefinisikan green job sebagai pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak, ya, melalui satu atau lebih dari mekanisme. Ya. Mekanisme yang dimaksud adalah melalui tugas-tugas khusus, membutuhkan keterampilan khusus, ya, menerapkan proses ramah lingkungan, dan atau menghasilkan keluaran produk ataupun jasa yang ramah lingkungan. Selain itu, Bapak dan Ibu, kami bersama dengan Project ISET 2 ini dan didukung juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP) dan Kadin Indonesia telah menerbitkan peta okupasi. Ya. Peta okupasi ini, peta okupasi nasional Green Job, ini merupakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kita resmikan ataupun kita tetapkan pada tanggal 30 Desember ya, dalam hal ini 2022 sebagai acuan dalam menerapkan standar okupasi serta mengidentifikasi dan memonitor green jobs di Indonesia. Peta okupasi ini disusun untuk memetakan jenis-jenis jabatan ataupun okupasi yang ada di bidang ekonomi hijau. Dan peta okupasi ini difokuskan pada 5 area fungsi, yaitu pertanian, kemudian manufaktur, ya, konstruksi, energi terbarukan, dan juga pariwisata. Dalam hal ini bidang jasa sebagai salah satu yang akan kita lakukan. Nah, sebagai penutup, ya, saya perlu menekankan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan sebagai kunci penciptaan green jobs. Kami berharap rangkaian konferensi ini dapat menjadi wadah bagi kita untuk berbagi informasi dan berdiskusi, membahas bagaimana kita dapat mempercepat pengembangan green jobs di Indonesia. Untuk itu, saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, kemudian institusi nasional juga, mitra sosial, dunia kerja, serta seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk turut bahu-membahu mendukung inisiatif baik ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas komitmen dan juga dukungan pemerintah Jerman dalam mempromosikan green job di Indonesia, terutama di dalam penyusunan peta jalan dan dalam mempersiapkan Indonesia's Green Job Conference yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya. Semoga kegiatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam rangka menciptakan green jobs melalui data, acuan praktik baik, kemudian pembelajaran, studi komparatif, serta paparan kebijakan, dan tentunya memberikan manfaat seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, atas nama Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharto Monoarfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maliki. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, Pak. Karena setelah ini Bapak dan Ibu kita akan melanjutkan acara opening ceremony di mana akan dilakukan pemukulan gong sebagai simbolisasi tanda resmi dibukanya acara Indonesia's Green Jobs Conference 2023. Ya, jadi mohon kesediaannya Bapak sebentar aba-aba dari kami, and untuk menemani Bapak Maliki, I would like to invite back to the stage Mr. Thomas first to witness this memorable event. Silahkan Mr. Thomas untuk mendampingi Bapak Maliki bersama-sama. Bapak dan Ibu yang mau mengabadikan momen ini kami persilahkan, dan kita akan menjadi saksi bersama-sama melihat Indonesia's Green Job Conference 2023 dibuka. Are you ready? Sudah siap ya Pak ya? Oke, on my count. In 3, 2, 1. Dan dengan ini Indonesia's Green Jobs Conference 2023 telah dibuka. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua.
Congratulations. Oke, mohon untuk tetap berada di atas panggung. Please hold on the stage karena kita akan berfoto bersama. Untuk itu saya ingin mengundang para narasumber, Ibu Ami untuk boleh naik ke atas panggung. Miss Anastasia Denisova, please come up to the stage. Bapak Agung Hermawan, Ibu Ruli Marianti, also Mr. Christian Waxmuth to come up to the stage. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan berfoto bersama memberikan momen yang begitu spesial. Boleh lihat ke arah kamera. Oke, bersiap 1, 2, 3. Ya, inilah dia hari yang begitu bersejarah ya. Akhirnya IGJC 2023 berlangsung. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, boleh kita berjabat tangan. Boleh kita saling memberikan selamat satu sama lain. Dan juga artinya jabat tangan ini menandakan terjalinnya kolaborasi tentunya dengan pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah, baik juga mitra, komunitas, dan juga tentunya kerjasama dengan Jerman. Baik, terima kasih. Saya undang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak dan Ibu. Baik, luar biasa sekali. Kita sudah menyaksikan dari awal tadi ya, banyak sambutan dan juga pemaparan serta upacara pembukaan atau opening ceremony dari IGJC 2023. Dan saatnya kita memasuki waktu rehat atau isoma. Sebelum itu ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, di mana di siang hari nanti akan ada pemaparan yang tentunya lebih seru dan juga tentunya banyak informasi penting yang bisa kita dapatkan. Yang untuk berada di Zoom atau virtual, jangan lupa nanti siang untuk join kembali karena kita akan banyak belajar dari para pakar dan juga ahli narasumber yang telah hadir. Dan untuk saat ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa menyantap makan siang yang sudah disediakan di area foyer di depan. Dan bagi Anda yang akan mengikuti sholat Jumat, silahkan menuju ke basement 3 dari gedung ini. Sekali lagi untuk sholat Jumat di basement 3 dari gedung ini. Serta perlu kami informasikan juga bahwa link materi pemaparan dari pagi hingga sore hari ini akan kami bagikan nanti di akhir acara setelah plenary session ya. Jadi jangan kemana-mana, dinantikan untuk link materinya. Dan kami ingatkan di area foyer juga tersedia pameran. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi pameran yang sudah ada dari Koaksi dan juga SRE. Silakan, jadi habis makan boleh mampir ke pamerannya dan dimohon untuk kembali ke ruangan ini pada pukul 13.15. Sekali lagi dimohon kembali pada pukul 13.15, baik yang di onsite maupun di Zoom. Dan tentunya kita akan jumpa nanti tepat pukul 13.15. Selamat istirahat dan selamat makan siang. Terima kasih, sampai jumpa nanti.
perfect man, but I promise I will never hurt you again. My darling, I told you I'm not perfect man, but I promise I will never hurt you again.
need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows you feel, and everybody sees. Keep on running away. And everybody knows you feel the same way as I do for me. I'm feeling good with you here right beside me. I'm feeling fine when you hold me, I smile. I need to know and give me one more chance to take it slow, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows you feel, and everybody sees. Keep on running away. And everybody knows you feel the same way as I do for me. And everybody knows you feel, and everybody sees. You keep on running away. And everybody knows you feel the same way as I do for me.
I like it.
Baik, selamat siang Bapak dan Ibu seluruh hadirin dari acara Indonesia's Green Job 2023. Kami ingin mengundang Anda untuk bisa kembali ke dalam ruangan lagi karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi untuk para hadirin, kami ingin mengundang Anda untuk dapat kembali ke dalam ruangan dan menempati tempat duduk yang telah tersedia karena acara akan segera dimulai. Di mana acara di sesi kedua ini akan ada sesi plenary di mana kita memiliki banyak sekali pembicara-pembicara yang akan terlibat langsung dialog dan juga talk show dengan seluruh hadirin yang hadir baik onsite maupun secara virtual. Dan kami ingin mengundang untuk Anda yang berada di Zoom untuk dapat segera menempati tempat duduk Anda juga di rumah masing-masing dan juga kembali ke depan gadget ataupun laptop Anda karena acara akan segera dimulai. Terima kasih.
Selamat siang kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta dan juga hadirin Indonesia's Green Jobs Conference 2023. Kami ingin mengundang Anda untuk dapat segera memasuki ruangan karena acara sesaat lagi akan dimulai. Sekali lagi kami ingin mengundang Anda yang masih berada di luar untuk bergabung ke dalam ruangan ini karena sesaat lagi acara akan dimulai. Begitu pula juga dengan Anda yang tergabung secara virtual, kami mengundang Anda untuk bisa segera kembali ke ruangan Zoom untuk kita melangsungkan acara sesaat lagi. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan seluruh hadirin. Bagaimana setelah makan siang? Sudah kenyang? Udah nambah 2 piring? Oh belum, habis ini ya, nanti ada lagi. Saya juga mau menyapa dulu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir via virtual. Terima kasih sudah bergabung kembali. Mudah-mudahan setelah jam makan siang ini kita makin semangat ya, bukan sebaliknya ya. Karena tentunya di sesi ini akan banyak sekali informasi yang mau diberikan kepada Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu, narasumbernya juga berskala internasional. Nah jadi nanti kita akan terlibat dialog secara interaktif. Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung dengan para pakar yang akan hadir di depan Anda sesaat lagi. Dan langsung saja saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk mengikuti tata tertib yang berlaku di ruangan ini, di mana peserta yang hadir secara offline dimohon untuk menonaktifkan ponsel atau menyalakan fitur silent. Dan juga untuk Bapak Ibu yang bergabung secara virtual, diharapkan untuk dapat mengganti namanya dengan format nama strip instansi. Terima kasih untuk perhatian dan juga kerjasamanya. Langsung saja, sudah siap untuk mengikuti sesi berikutnya? Sudah semangat? Semangat, tepuk tangan dulu dong biar makin semangat siang hari ini ya. Oke,
Dan kita akan memasuki sesi plenary yang akan dimoderatori oleh Ibu Dian Fitriani atau Ibu Vivit selaku Senior Advisor Project ISET. Dan langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Vivit untuk naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi pleno pada siang hari ini. Saya tidak mau sendiri karena saya takut ngantuk ya. Tadi sudah kenyang makan. Oleh karena itu saya ingin memanggil Ibu Anastasia Desinova untuk ke panggung bersama dengan saya. Please Ibu Anastasia come to the stage. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Dian Fitriani, tapi lebih sering dipanggilnya Vivit ya. Kalau saya dipanggil Dian nanti saya tidak nengok. Ya, baik. So it is really my honor to be the moderator of this plenary session. First of all, I would like to briefly introduce to you our speakers. So first, I would like to welcome Mr. Lucas Kleiner-Ruschkamp, Coordinator Local Labor Market Analysis of OECD Center for Entrepreneurship, SMEs, Regions, and Cities, who has joined from Paris. Hello. Hello, Pak Lucas. And I also would like to welcome Senior Economist, the World Bank, Ibu Anastasia. Thank you, Ibu Anastasia, for joining here with us. And last but not least, joining from Switzerland, Technical Officer Skills and Employability Branch, Employment Policy Department ILO, Ms. He Kyung-chun. Hello, He Kyung, are you there? So we are still waiting. But good morning to both of you. I know this is very early morning, both in Paris and also in Geneva, 7:30. So we really appreciate your participation early in the morning. Yeah, thank you so much. So while waiting for He Kyung, we can continue with Pak Lucas. Ya, Bapak Ibu, ketiga narasumber internasional telah bergabung ya. Kita masih menunggu He Kyung, baik virtual maupun online, dan akan memberikan paparan mengenai pembelajaran dan juga praktik terbaik terkait dengan green jobs dari perspektif dunia internasional. Nah, sebelum kita mulai acara, hi He Kyung, it's really nice to see you virtually. Good afternoon. Ya, good morning to you. Oke, ya, sebelum kita mulai acara, saya ingin menginfokan bagi peserta online dapat menggunakan fitur terjemahan yang tersedia di Zoom. Ya. Now, without further ado, let's start this session by welcoming our first speaker, Mr. Lucas Kleiner-Ruschkamp, and I would like to give brief introduction about Mr. Kleiner-Ruschkamp. Beliau adalah koordinator Local Labor Market Analysis OECD, Center for Entrepreneurship, SMEs, Regions, and Cities di Paris. Bidang minat penelitian utama beliau adalah ekonomi politik dan pembangunan. Dan di OECD, Pak Lucas juga telah mengelola banyak proyek mengenai pengembangan keterampilan lokal dan kebijakan ketenaga kerjaan. Sistem pembelajaran orang dewasa, integrasi pasar tenaga kerja bagi para migran, serta pendorong dan dampak urbanisasi. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, Pak Lucas will share his insights on the green transition, opportunities, risk, and success factors
for regional labor markets in the OECD. So, Pak Lucas, the time is 15 minutes for you to present. Time is Great. yours. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for the warm welcoming words. Good afternoon to everyone. If you like, I can share my screen. Is this the best way of doing this? Give me 1 second. You have my screen already up. Okay. So I'll be asking for the next slide. Great. So I come from the OECD, where I lead the team on local labor market analysis, and my team in particular focuses on the green transition and the digital transition, and their impact on different communities, different type of workers, on the changing nature of skills, and on economic development more generally and equity. Could you move to the next slide, please? Great. So what I will be presenting today is mainly based on OECD countries, but perhaps it offers some insights to you as well in Indonesia, but also perhaps in the wider Southeast Asia region. The work that I'll be focusing my presentation on is based on our main publication, Job Creation and Local Economic Development, that comes out every 2 years. As part of the last edition, we focused on the green transition. And the main motivation behind focusing on the green transition was really that when we look at the OECD countries, we see that green policies, environmental regulation abound. We have had unprecedented policy packages in the US, in Europe, and so on. And there's a lot of discussion about possible consequences, benefits, and so on, but very little knowledge and evidence on the labor market impact itself. And that's why we collected novel data and conducted analysis on more than 30 OECD countries, in particular focusing also on subnational regions in those OECD countries. Next slide, please. So why do we, well, perhaps better set this up. As part of this work, we try to set out to examine the risk and then the opportunities of the green transition in the labor market. And to do so, we grappled a little bit with the concept of green jobs, defining green jobs, what they are, and how we can actually measure it and measure progress. And why do we need this? Why do we need such a conceptualization or definition? It's because for effective policy, for informed decision-making, we require data and evidence. So it's a tool to measure progress, identify challenges, and address bottlenecks. So what we realized when we set out this work was that there was very limited evidence on the labor market impact of the green transition. And in particular, 2 questions were not well understood. The first one is the where. Where will new opportunities emerge, and where will new risks materialize? And the who. What type of workers might benefit, and what type of workers might face heightened risk in terms of challenges to their jobs, the sectors they're employed in. And part of the reason why these questions were not well answered so far is the what, the question of definitions. There had not been, or there is still no universally accepted definition of green jobs. But, as I mentioned, we cannot monitor and assess what we do not measure. So this is why for this project and for this work, we employed a definition of green jobs based on the details of jobs, namely the tasks that job entail. And so we identify green jobs as those jobs that consist to at least 10% of green tasks, which are tasks that support environmental sustainability or greenhouse gas emissions. And this comes with a number of advantages. This definition, we can look at geographic issues, so subnational issues within a country, which I think, for instance, would matter a lot in a country that is so large, such as Indonesia, but it also clearly matters for countries such as the United States, Germany, UK, France, and so on. The second advantage is it captures the entire economy. So because it's based on task, it's not fixed on a single sector, but any job in any sector of the economy
can and should make a contribution towards the green transition. And the third advantage is it's directly linked to policy because it's about occupations and their tasks, and tasks are closely related with skills, which we care about when we think about reskilling, retraining, upskilling programs, adult learning, and continuous education, and so on. Next slide, please. One of the surprising findings we had in our work was very much at the beginning was that over the last 10, 12 years, there's been very little progress in greening regional labor markets across the OECD, despite all the public discourse of the green transition. Very little change, in fact. But more recently, we see some positive momentum. When we look at big data analysis of online vacancies across the OECD, we see that the demand for green jobs is outpacing demand for all other jobs, including polluting jobs. Next slide, please. I'd like to focus a little bit on some of the main findings. I won't go through all of them, but the first one is when we look at opportunities, which are arguably captured by what we name green jobs, we see significant divides across places. So large differences across OECD countries, but very much also across regions, across all countries, and within countries. So we have multiple countries across in the OECD where the leading region and the lagging region, the bottom region in a country, differ by more than 10 percentage points in the share of green task jobs in the local economy. Next slide, please. The second issue is focused on the risk side. So we looked at polluting jobs. So these are jobs, non-green jobs that are concentrated in the most polluting industries in the economy. And here we see that the risks, so polluting jobs, are even more geographically concentrated within countries. And what is more is that on average, within countries, polluting jobs are often concentrated in less prosperous regions. So regions that might stand to lose even more if those jobs come at risk. What makes this even more pertinent and more relevant is that within those less affluent communities, those polluting jobs are very well-paid jobs in comparison to other local jobs. So a massive double risk, in fact, for those communities. Next slide, please. So what explains regional differences? I won't go into all the details, but I want to reflect two issues that come out clearly in our analysis. So that regions that are more innovative, are more involved in innovation activity, are more innovative in terms of patenting, developing new and adopting new technology, and the regions that spend more on research and development are the ones that are greener in terms of the labor market, have more green jobs, and have been creating more green jobs over the last 10 years. Next slide, please. One striking finding of our analysis is that right now, green jobs really have a strong gender dimension or gender disparity, let's say. Less than a third, or less than a quarter, less than a third, sorry, of all green jobs are held by women. So women are highly underrepresented. Not a single OECD region reaches gender parity in green jobs. And if we wanted to reach gender parity, we would need to move more than 20 million women into green jobs just to reach the level of men in green jobs. Next slide, please. Yeah, and a couple of, I think, important points on perhaps socioeconomic inequality. What we see right now is that on average, workers in green jobs tend to be more highly educated, have higher average skill levels, and on top, they receive a wage premium if they work in a green job compared to a similar job that is non-green, which probably tells us that there's a significant shortage of, let's call it, green talent, workers with green skills. We also, as I mentioned, we looked at polluting jobs, so the risk side. Concerning, I mean, somewhat worryingly here, we see that workers in polluting jobs are actually the least likely to participate in adult learning and training on the job, which is an issue because those are the jobs that are most likely to change or perhaps get displaced. Next slide, please. All right, so in this line of work, we do two things to inform policy making based on our analysis. We look at
past transitions and try to identify lessons learned from other labor market transitions, and we provide action policy recommendations on what can be done to boost green job creation and the further development of green skills. Next slide, please. I won't go into all the details, but in essence, we compare the effects and of the exit from coal in some OECD communities, the impact of digitalization and the impact of globalization with the green transition. And what we see, there are actually striking similarities. For instance, there are high adjustment costs moving from one state of the economy to another, and those costs are heavily concentrated on specific communities, specific workers, and specific sectors. And what we also see is, to support the green transition, as some of these other transitions, we need political and policy action to mitigate, to alleviate these adjustment costs. If not, we see a public backlash against the reform agenda. One striking difference I think I want to emphasize is that compared to these other transitions, the green transition is somewhat more policy rather than market-driven, which in our opinion gives rise to two implications. The first one is that there's greater responsibility for policymaking, but also greater scope to shape the course of the green transition, in particular in terms of developing green skills and providing the right training opportunities. Next slide, please. So we set out a number of policy recommendations, essentially focusing on 5 dimensions. The first one is building strong coalitions between national and local actors, between training providers, the private sector, and public policymakers, and also aligning policy portfolios. For instance, environmental ministries work with labor and skills and employment ministries work, which is often, unfortunately, not the case. I want to here really only focus on two aspects here that I think are particularly interesting, perhaps for Indonesia. The first one is really boosting labor market intelligence. We need to know what we need to know what we want to measure. We need to have good data and solid analysis to inform policymaking. We need to understand what the changing demands are as our economy is green, or as we try to reduce the importance of polluting sectors, and how this differs from before. And that is necessary to understand who might benefit and how we can equip people with the right skills to benefit from this transition. For instance, for general education, but also continuous education, adult learning programs, retraining programs, and skills development programs. And last point I wanted to mention here on this slide is labor market intelligence, aligning policies, but also boosting the development of adult learning and green skills only works really if we also create the demand for green jobs. That is, we need to help firms to scale up, to create green jobs, to become innovative. So all of this needs to come in conjunction with boosting policy areas such as innovation policies, education, and so on. Next slide, please. Yes, next slide, please. Just a few reflections out of the top of my head, for some of the perhaps differences for Indonesia and ASEAN countries. I think one of the things that will differ, of course, is that the tasks per occupation in a job, but also the labor intensity may be very different, for instance, in areas such as waste management. So some of the findings that are presented here might play out differently, but I think qualitatively we would probably move in a similar direction. Of course, one major difference is the economic significance of natural resources, for instance, in Indonesia compared to most OECD countries. And a major difference also in the attempt to green our economies is of course that the main sources of emissions will be different in different countries. So for instance, in Indonesia, it would be energy production via fossil fuels, coal and oil, but also the industrial production of materials such as cement, which really account for a strong part of greenhouse gas emissions. And of course, in some contexts, there's also a definition in terms of informality, which creates a lot of perhaps other challenges, but also opportunities perhaps to work with the social economy, with NGOs to address informality and the green transition. Next slide, please. So I'll try to wrap up here. I just wanted to mention, I think, some of our work priorities at the OECD
perhaps things that you will have or might have reflected upon as well in better guiding policies on the green transition. The first one is we need to better understand what green skills really are. And here we're doing a lot of work, big data analysis, machine learning analysis, and work with technology leaders to understand what the specific green skills are that are needed in crucial sectors for the green transition, and how this differs also across different regional and local labor markets. So really concretely knowing what we want to boost to provide the training. Another thing I think that is really crucial here is the issue of how we can support workers in polluting jobs or industries or declining industries transition into green jobs or in-demand jobs. We need to understand what their skills are, we need to understand what their experiences are, and we need to understand what they need to do in terms of upskilling or retraining to get into these green jobs. And for this, we are developing quite a lot of empirical and conceptual work to identify similarities between jobs in terms of their skills and competencies, and then identify feasible career transition options, how a worker can move from job X to job Y, and what needs to be done on the policy side to support this in terms of training, evaluating what training is out there and how such training offers could be improved, could be refined to facilitate workers' mobility across these sectors. Next slide, please. Yeah, and that's really all from my side. Thank you very much for the opportunity. If you do have questions, I think the organizers have my email, but you find it on the slide as well. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Pak Lukas, for your very insightful presentation. Bapak Ibu, saya berikan summary sedikit dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sudah menyaksikan paparan dari Pak Lukas mengenai pembelajaran dari OECD dalam melaksanakan transisi hijau dengan peluang, risiko, faktor keberhasilan pasar tenaga kerja. Kita juga belajar mengenai transisi hijau dan juga green jobs, implikasinya terhadap pekerjaan dan keterampilan, bagaimana OECD mendapatkan lessons learned dari transisi di masa lalu, dan juga langkah ke depannya untuk mencapai masa depan yang lebih hijau. Satu hal yang menjadi catatan, dan ini juga sangat relevan buat kita ya, karena kita sedang menyusun pengembangan green jobs, yaitu mengenai definisi. Tadi disebutkan juga oleh Pak Lukas bahwa tidak ada definisi green jobs yang diterima secara universal. Tapi kalau tidak ada definisi ini, kita juga tidak dapat memonitor dan juga mengakses apa yang tidak bisa kita ukur. Jadi memang definisi ini sangat kita perlukan dan kita perlu bawa ke dalam konteks Indonesia. Nah, presentasi Pak Lukas sangat menarik. Maaf. Dan tentunya dapat menjadi acuan dan juga inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan green jobs di Indonesia. Berikutnya, Bapak Ibu, kita sampai ke speaker yang kedua. Kita sangat berbahagia, we are so happy to have you here. Dan Ibu Anastasia telah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah senior economist di Social Protection and Jobs Global Practice Bank Dunia yang berbasis di Washington DC. Jauh-jauh dari Washington DC untuk kesini ya Ibu ya. So you are here from Washington DC, thank you so much. Dan saat ini beliau memimpin keterlibatan Bank Dunia dalam topik ketenaga kerjaan di Indonesia. Fokus utama beliau adalah isu-isu ketenaga kerjaan, termasuk sistem informasi pasar tenaga kerja, green jobs, peraturan ketenaga kerjaan, partisipasi angkatan kerja perempuan, migrasi tenaga kerja, dan juga dukungan kewirausahaan. So, Ibu Anastasia, you will share about learning from international best practices in developing green jobs. Now, Ibu Anastasia, the stage is yours. Thank you so much, Ibu Vivi, and thank you for the introduction. So, I think we can move to my presentation. Let me just make sure I can make this work. So, I will not repeat some of the things that have already been presented by Pa Lucas.
But just to set the stage, I think as we all know, globally countries are increasingly moving towards the green transition, and increasingly they're looking at the green transition not only as the way to mitigate the climate change, but also as the way to create jobs and sustainable jobs for youth in different sectors. So there are some examples that I think are quite well known, especially for those who are involved in the ISED project, such as South Korean New Deal, Morocco, and of course European Green Deal. There are different focuses within these different examples, but you could see that all of them have a specific focus on jobs, either for use or through just transition or in specific sectors such as agriculture, and also on making sure that the skill force is equipped for the change. Generally up to date, based on the newest data from the International Economic Agency, even if you look only at the renewable energy, which we would consider a green job, so far 30 million jobs have been created in the renewable energy sector. Furthermore, evidence to date also suggests that green jobs are more resilient during crisis, as has been shown during COVID-19 and also the subsequent economic downturns in various countries. As we know, so I will not repeat what have already been said. As we know, Indonesia has a strong commitment to the green transition and the commitment to the renewable energy and transferring out of coal. I also want to say that kind of echoing what Lucas has said in his presentation, based on the data that we have for Indonesia, all of the facts about the green jobs are true for Indonesia as well. They are disproportionately male-dominated. They go to those who are higher educated. They do offer significantly better wages, but there are clearly some barriers to entry. And also evidence does point out to the fact that the brown jobs, especially if you look at the coal workers, are geographically concentrated, but they, in terms of the wages, are good jobs for the community. So setting that stage, the important part then is to look at the green transition in a holistic way. So it's not only about skills, and it's not only about jobs. And we know that realistically it will create winners and losers. Some people will lose their jobs and some people will find new employment. To make sure that Indonesia can actually minimize the proportion of losers and optimize the green transition benefits for the workforce and also for its economic growth and transition towards the high-income country, generally the support should come from different sides. So there should be the support coming from the government on the regulations, and I will talk a little bit later why it is really important as the foundation for the green and just transition. There should be support on the creation of green jobs across different industries, not limited to the renewables. There, of course, should be support to the equipment of workforce with the relevant skills, but there also should be support to ensure just transition so that people who are going to lose their jobs in the process of just transition, in the process of green transition, actually have other employment opportunities. So with this in mind, I will focus on the three main things in terms of lessons learned. I will look at the regulation and institutional strengthening, on the support to green job creation through incentives by the government, and also on equipping workforce with necessary skills and promotion of just transition. So in terms of roadmaps and regulations, these are important as the foundation for the green and importantly just transition. Again, there are going to be winners and losers, and regulations are really important to make sure that the jobs that are created are actually offsetting the job losses. So the way in which regulations are important and roadmaps and strategic plans are important is that, first of all, they show a strong commitment by the government to the environmental plans and also to the development of green jobs. They also reduce the uncertainty that private sector might have in terms of investment in the green industries. And that actually helps to boost both foreign investment, but also the local investment by the private sector.
So there are many examples of regulations so far because, as I have mentioned earlier, there have been numerous countries that have been embarking on the just transition and green transition. I will highlight just a couple of things that are on this slide because there's quite a bit of information. One of the countries that has been quite successful with a holistic approach to the regulations is Costa Rica. It basically started with the long-term strategy and national decarbonization plan that sets up the institutional framework for the green transition and also the regulatory framework for the green transition. And so far it has been quite well evaluated. It's projected to have a significant poverty impact in terms of reducing poverty. It's projected to create jobs by 2050. It also has been shown to, in fact, help Costa Rica offset the job losses and GDP downturn that has increased during COVID-19. There's also evidence from the United States and Kenya and Chile where the idea is that the proper regulation and proper framework can be really instrumental in terms of reducing this uncertainty around the green transition. And also, if you look at the example of Chile, building the foundation for public-private partnerships to actually stimulate private sector job growth in the green industries. So now, some of the examples that were highlighted on the other slide are good examples of regulation, but they also come as a full package with additional incentives. And incentive schemes that have to be there in addition to roadmaps or regulations are important because the greening of the industries requires an investment, which basically comes in terms of investment in the new technologies, new skill sets, materials. Therefore, it's important for the government, in some cases, in some industries, to be the first player who will then attract the greener investment by the private sector. And so far, of course, there have been positive examples from different countries, China, US, Slovenia. I want to make sure one more time that that's not limited to renewable energy. It's actually across different sectors. So for example, the example of Slovenia is focused on agriculture. Now to dive into a little bit of an example that could showcase how the government incentive could work. It unfortunately is from the renewable energy sector, but looking at the Indian solar initiative, this is one of the situations where the government played a really key role in terms of stimulating the investment and the job growth in the solar sector. So the foundation was the creation of the National Clean Energy Fund. And in this case, the fund was collecting the fees on coal production that then went to finance the stimulation of the solar power. Their solar energy agenda has also been supported by the regulation, as has been mentioned before. But in addition to the fund that was created, the government provided incentives for the private sector to actually enter the solar power area and also to provide the skilling for the workers. And one more additional skill that I will mention when I'm talking about the skill sets. Similarly, Egypt is another good example of greening of transportation where the government provided grants for the recycling of the old polluting transportation and for the provision of the clean energy vehicles and stimulated demand for the clean energy vehicles within Egypt. So the next part is on skilling. As I think has also been mentioned by the previous presenter, there is an increasing demand for the green skills, and there is an increasing potential gap in terms of not having enough appropriate skills. The most recent energy survey of 160 energy firms globally is showing that the firms are indicating the lack of skills as one of the important impediments to the green energy transition. Also, the recent report by LinkedIn is citing the statistics that if we look at the 48 countries where LinkedIn was analyzing online vacancies, we have an increase in demand for green skills that is
almost twice as high as the increase in the green skills actually available in the market. Therefore, there's definitely an evidence of the gap and further need for the green skills to be there. And now the question is, what are the green skills? And this is where it's important to make sure that the approach is as holistic as possible, because the easiest green skill is the green skill that is needed for a green job. So for example, you're a solar engineer, and there are skills needed for solar engineers. However, to support the green transition, it's important to remember that green skills are not only those that are for green jobs only. There are other jobs that are needed for the green transition. And in this case, they could also potentially be considered green skills. So for example, managing the electricity supply better will require reliance on data scientists. And data scientist in itself is not a green job, but it is an important skill to have for the green transition. The green skills go across the spectrum, so they go from low to high. And they also, and again, it goes back to what I have been saying, they go beyond the green sectors because there also are opportunities for greening of other sectors such as manufacturing, agriculture, waste management. So a lot of times the focus is very much on the renewable energy, but the reality of it is that there's a large spectrum of skills that we would consider green. In this case, the flexibility is really important. So from this side, what I would want to highlight is that collaboration with universities and higher vocational training is really, really important, especially with universities, because it allows for quicker adjustment of the curriculums and also quicker investment into the necessary research and development. The collaboration with private sector is really important. To understand the skills needed, and also the most important part is, of course, the usage of reliable labor market information on skills demanded, again because the market is changing quite fast, and because the skills are the definition of what we would consider green skills also needs to be quite flexible to respond to the market needs. So in this case, some of the examples that I would want to highlight are Korea, which goes beyond just green skills. It's just a good practice of good reliance on a combination of surveys and labor market information to actually aid the skill planning with a very strong focus on the involvement and the validation of the findings with the private sector. The other example is Philippines, where the human resource development policy is also involving the consultations with the energy sector and climate change council. And in India, the important part was that the support to, if you go back to the solar initiative, the support to the green skills went beyond the skills in the solar sector and actually also supported the skills in the financial sector, so that people who were working on assessment of solar and green proposals were better equipped to actually judge if they are fit. And the last part that I'll talk about through quite quickly, because a lot of it has already been said by the previous presenter, is the just part of the transition. In this case, one important part I want to highlight from the slide is that the jobs that are displaced are not only the direct jobs on the coal mine. These are the jobs that will be displaced in the up and downstream. So we are thinking about contractors, transport, logistics, everybody who was associated with the coal mine, and the jobs that will be lost in the local communities that might have been dependent on the coal mine presence there. So when we talk about the support for just transition, it's important that we keep in mind the full picture in mind, including direct and induced jobs losses. It's important to prepare early and plan for this transition, and I think Indonesia is quite well positioned in this regard. It's important to involve diverse set of stakeholders and to make sure that there's also proper fiscal planning and proper preparation. So South Africa is a good case of also trying to involve a diverse set of stakeholders and to approach the just transition very holistically. Lastly, there is a need for a full package of support, which includes income support, employment services, and employment services have to be quite specialized.
because again, the desire to retrain and find a new job might be quite low. In Poland, one of the examples that is really good is the use of the artificial intelligence powered job matching tool that allowed the employment service officers to guide the laid off co-workers to the jobs that require the minimum reskilling, that are the closest to the skill set that they already have and that are projected to grow. So this, in one last second, is very coordinated with what we have been working with ISET project on, I think, with BAPNS and BPS. So it's good to have this validated. Thank you. Thank you so much, Ibu Anastasia. Very well, time management, 15 minutes for the presentation. And Ibu Bapak sekalian, ladies and gentlemen, by learning from other countries, especially their best practices, will certainly provide clear reference for Indonesia in developing green jobs. And Bapak Ibu, dalam paparannya Ibu Anastasia juga menjelaskan bahwa tersedianya peta jalan dan peraturan menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam pengembangan green jobs. Tentunya juga perlu ditambah dengan skema insentif ya. Tadi disebutkan peta jalan dan juga regulasi dan peta dan juga skema insentifnya. Dan juga dengan demikian akan mengurangi ketidakpastian bagi dunia usaha dalam investasinya. Nah, selain itu juga dalam mengelola just transition, kita dapat belajar dari Inggris, Eropa, Jerman, Afrika Selatan mengenai pentingnya perencanaan, pelibatan pemangku kepentingan yang beragam sejak sedini mungkin, dukungan fiskal, paket kebijakan, jangka panjang yang menggabungkan reformasi struktural dan juga dukungan pembangunan SDM, termasuk juga rehabilitasi dan regenerasi lingkungan, serta pentingnya penyiapan active labor market policy untuk memastikan just transition. Bapak Ibu, kita sampai kepada speaker yang ketiga, dan tentunya tidak afdol ya kalau tidak membicarakan mengenai skills. Nah, dari ILO kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan skills for a greener future. So last but not least, I would like to welcome on the screen Miss Hai Kyung Chun. Please give applause. Ya, Hai Kyung Chun adalah Technical Officer pada Skills dan Employability, Employment Policy, Job Creation and Livelihoods Department, International Labour Organization di Geneva, Swiss. Bidang kerja beliau berfokus pada antisipasi kebutuhan keterampilan untuk pekerjaan masa depan atau future of work, keterampilan untuk perdagangan, dan diversifikasi ekonomi, keterampilan untuk keberlanjutan lingkungan dan aksi iklim, serta keterampilan untuk perubahan teknologi dan digitalisasi. Saat ini, beliau sedang menyusun instrumen paduan praktis untuk menghijaukan, kita sebutnya greening ya, greening TVET, dan juga pengembangan keterampilan. So, without further ado, Hai Kyung, now the time is yours. Thank you very much for the introduction. It's a great pleasure to make presentation on skills for a greener future at this important conference today. Next slide, please. Well, already the previous two speakers have introduced well the context and have highlighted very important policy messages. So I will not go through, I will not repeat what was already mentioned, but I think it's already good that we are very much also aligned at the global level. So in my presentation, I will focus on three questions on going back to the question why skills really matter for the green transition and what kind of skills we would need to make the future more greener and what kind of policy decisions would be needed to better equip the future workforce that are tuned to the green transition. So I will introduce some of the global policy context and what are the employment effects of the green economy, different types of skills that are needed in the green transition, and then focus a little bit on greening TVET and skills development. Next slide, please.
So as you may know, in 2015, the Paris Agreement was reached, and also at the same time, ILO adopted the policy guideline for just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all. And this ILO guideline provides practical direction and policy framework to advance and to address the climate and environmental challenges in a way that advances the social justice and also to promote decent work creation. And skills development and active labor market policies are highlighted as key policy areas to address the environmental, economic, and social sustainability. And this year, in June in 2023, the resolution and conclusions adopted by 111th session of the International Labour Conference endorsed this ILO Just Transition guideline and referenced this guideline as a key for any action to be taken. And skills development and lifelong learning was highlighted as an important action plan when it comes to the just transition. So that gives a good holistic and global view on what's the need for skills development in the context of just transition. Next slide, please. In 2019, the ILO conducted a global research on skills for a greener future, and it's based on 32 country studies, and also including Indonesia. And also we have important two policy projection on energy sustainability and circular economy. And we looked into the employment effects by gender, by occupation, and by skill level. And currently we are actually updating this projection, looking not only on the green transition angle, but also looking at the digital aspect and to see how these two transitions are interacting and how that affects the employment. Next slide, please. So looking into this projection, as the previous speakers mentioned, there will be a job creation and job destruction at the same time in the green transition. At the ILO, we see that the job creation will outpace the job destruction. However, we would need massive skilling for those workers to tap into the newly created jobs. And at the same time, to make this transition a just one, we should not forget those jobs that are at risk of destruction. As you can see on these slides, many of those jobs will be able to also be relocated within the same occupation into the growing industries if there's a right reskilling and upskilling. For example, an engineer working in an oil and gas industry with reskilling and upskilling, they should be able to be observed into the labor market, into the renewable energy sector. But at the same time, there will be also jobs that are at higher risk of losing, but where they would need to find jobs within into the new occupations, such as the coal miners. So there's a great implication for massive investment in reskilling and upskilling, so that on one side, workers will be able to tap into the new opportunities, but at the same time, we can help and support the workers to move from declining sector to the growing sector. Next slide, please. And the projection shows that the green transition will not be gender neutral, as also Lucas has mentioned earlier, that women will get only a fraction of a job created in the context of green transition. And that means that we need to have targeted measures for women to be able to tap into those newly created jobs in the context of green transition with the right support and right skills and training. Next slide, please. We also looked at what are the changes at different skill level. As you can see, all occupations will change in one way or another, whether it's at low level, medium level, or high skilled occupations. So that means that greening the education and training at all levels, meaning tuning the whole education and training program at different levels, will be critical. And on top of that, there will be most turnover happening at the medium skilled occupations. And this has a great implication for technical and vocational education, the TVET level. And
although the total turnover is relatively smaller and the job creation level is relatively smaller, high skilled occupations are also very important. That this is where there will be a lot of R&Ds and innovations and will be driving also the green transition. So also an important aspect to pay more attention at a higher education level, as Anastasia also mentioned previously. Next slide, please. I won't be able to go into the details of each technical skills that will be needed, but what was the important finding from the research is that we not only need technical skills that are specific to occupation, such as skills related to wind turbine installation, repair, and maintenance, but also the core skills, so-called soft skills, that are essential actually in the just transition. From the minimum environmental awareness, teamwork and communication skills, coordination and management skills, which are actually not specific to an occupation, but it's portable from one sector to another, one occupation to another. And we see that it will actually eventually enhance the employability of worker if a worker has a good combination of this soft core skills and also the technical skills. Next slide, please. And we, based on the 32 country studies, we looked into what worked and what is not working very well in different countries by income level. So skills needs for climate change and environmental issues in sectoral skills policies actually fairly work well in many different countries. And it's a popular approach because at the sectoral level, we can see the skills needs at a more granular level, and it's relatively easier to gather the stakeholders at a sectoral level as they share the similar challenges and opportunities. And it works in a rather fragmented manner, but ministerial institutional framework for coordination and of the policies and collaboration between government, social partners, and private sector for skills development works in a relatively fairly good way. However, what's concerning in many countries, whether it's high-income countries or lower-income countries, implementation and monitoring and evaluation of the implementation of those policies are a big concern, meaning that the allocation of the budgets, roles and responsibilities for the implementations are not clear in many countries when it comes to skills development for green jobs. So it's an area where all countries have to improve to make this green transition more possible and integrated. Next slide, please. So already good policy recommendations have been mentioned that good policy coordination and coordination between different ministries and policies are important. We often see that the ministries of environment or ministries of skills, labor don't talk to each other, and there's a gap in policy coherence and also the coordination. And working as a tripartite UN special agency, for us, involving the social partners in this process is extremely important. And we see that it's a key for any planning, design, and implementation of the policies would be crucial, and it will be the key for the success. And as also mentioned previously, anticipating what are the skills needs and enhancing the skills intelligence would be important, because with better information and data, we can make a much more informed policy decisions, and we can better adapt the curricula and competency standard that are tuned to the labor market needs. And with that, all that information, we would also need to adapt apprenticeship training, which gives a more practical venue for the trainees to acquire practical skills, and vocational education program and tertiary education. And as we know that skills is part of the solution, one policy intervention will not be able to resolve all the issues. So a good policy mix with different measures, such as like active labor market policies, social protection, and career guidance and counseling services will also be important to be integrated. Next slide, please. And as I mentioned previously, TVAT will be actually important to drive this green transition. And we saw there was a lot of what to do
but there wasn't so much on how to do. So we came up with this tool called Skills for Greening TVET and Skills Development. We found some key elements how we should green TVET and skills development. So of course, it should start from skills needs assessment, which should trickle down to the competency standard, curricular training, and assessment. And to enable this good effective ecosystem, we need to capacitate teachers and trainers, and also bring on board and sensitize enterprises to be part of this process. Because through the engagement of enterprises, we can identify better what are the skills needs in the labor market. And eventually it will be a venue where the trainees and students will be practicing and using their skills and knowledge that they acquire through their education and training. And of course, making the campus more greener will be also an important element to make the learning environment more conducive to raise environmental awareness. And of course, to make it at a more systematic level, funding, governance, and social dialogue are important elements. So we believe that greening TVET and skills development is a normative and policy process that requires quite a holistic and systematic approach. Next slide, please. So our tool actually goes around those key elements. So we provide different how-to section on competency standard, curricula, up to professional development of teachers and trainers. And it's targeted for a wide range of policymakers, social partners, employers, school leaders, teachers and trainers, and civil society to take stock of where they stand in terms of their greening TVET and skills development agenda, and where to focus in terms of their area. Next slide, please. And the benefits of this tool is that we didn't want this tool to be parked on the digital library. So we piloted the tool in different countries, such as Ghana, Zimbabwe, and Zambia, and Cambodia, Thailand, and the Philippines. In countries like Ghana and Zimbabwe, the support measures were specific based on the needs. So in Ghana, for example, we used this tool to support 12 different sector skills bodies to take stock of where they stand and where to focus in terms of their involvement in skills needs assessment for green jobs and greening the TVET. And for Cambodia, Thailand, and the Philippines, we actually provided a tailor-made coaching program to go through one step by step how to start with greening the competency standard to the point where they can enhance the professional development of teachers and trainers. So they chose specific sectors such as construction, tourism, the sectors that we don't necessarily call green, but at the ILO we see also, like Anastasia mentioned, that all the jobs we see that can be greened and all the sectors can be greened with reskilling and upskilling. So they chose those sectors that needs that kind of angle. And we have more countries joining to actually implement this tool at a full-fledged. So we see that this tool is helpful to not just to green the curriculum and competency, but also competency standard, but also to upgrade the whole structure and process of the TVET that are linked to more wider social and economic greening strategies. And it's pretty much learning and action oriented. And there are many different tips and hints and assessment and reflection questions at the end of the tool, so which is quite helpful for stakeholder consultation and engagement. And we also believe that it will be extremely also helpful for the Indonesian context. Next slide, please. So we have also other different knowledge products and tools and skills for work in the future that is publicly available on our website. So feel free to actually check this out, and feel free to reach out to us if you have any questions on the tool or other knowledge products. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Haekyung, for the presentation. Oke, Bapak Ibu, tadi Ibu Haekyung telah membuka paparannya dengan pertanyaan kunci yang sangat penting buat kita semua ya, terkait pentingnya pengembangan keterampilan dalam transisi hijau. Keterampilan apa yang kita perlukan untuk masa depan yang lebih hijau, dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa pekerja saat ini dan juga pekerja di masa depan dapat memastikan bahwa pekerja saat dapat dilengkapi dengan keterampilan yang relevan agar dapat merespon transisi hijau dengan lebih baik. Nah,
kami sudah sampai sesi tanya jawab. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan 2 pertanyaan, mengingat kita masih punya waktu kira-kira berapa lama? 5 menit? 10 menit. Ya, panitia sudah bilang 10 menit. Kita akan mulai dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang di ruangan ini, saya melihat ada 3 yang bahkan 4. Ya, kita coba dulu ya, karena dari yang 4 di sini 1 perempuan, saya milih dulu nih yang perempuan. Ya, mohon disebutkan nama dan dari institusi mana. Silakan. Tes, okay. Hi, thank you for the very clear presentation from all of the speakers. I actually have several questions from, I forgot. My name is Verena from Coaction Indonesia, an NGO focuses on climate and energy issues. I have several questions actually. One is 1 and 2 for the first speaker. For the first speaker, do you also measure the potential of job loss from polluting industries before being absorbed into the green industry? Perhaps this is also related to the second speaker. And how can countries with a similar transition process as Indonesia mitigate the transition smoothly? And the second question, it's very interesting that you mentioned earlier about that green jobs are mostly men. Based on the experience from the OECD countries, what is the strategy to open more access to women so that we can mitigate or so that we can balance out the proportional gender? And the third one is for perhaps also for from experience from the OECD countries or countries like Costa Rica, India, or Kenya. Can you share the institutional lead responsible for multi-sector coordination regarding the policy and regulatory frameworks? Because it's well, as you may have aware, we also experienced the just energy transition momentum in Indonesia. So we would like to know how what is actually the institutional lead for multi-sector coordination like green jobs. I think that should be all. Thank you. Ya, terima kasih Ibu Verena dari Koaksi. So langsung saja, so please Ibu Anastasia, you can start answering the questions. Thank you so much. So let me start with the last question because that's the one that I remember the most. So in terms of the institutional coordination, it depends on the country. There's actually a wide range of experiences. So from the top of my head, if we look at India, the lead was the Ministry of Energy and Renewables. If we look at South Africa, in fact, there was a special council created, which is called Presidential Council for Climate Change, that then worked as a neutral body that coordinated with the energy ministries, the relevant manpower, the relevant education ministries, etc., which is one of the models. In Costa Rica, the model was also somewhat similar, where it's a more neutral executive body that is coordinating that. Also, there is actually a World Bank publication that is detailing some of the studies. So I can give you my card, and we didn't put it on the presentation, but it's there, and it gives a really nice matrix showing what different countries have been doing, especially regarding the regulations. The other question that I wanted to touch upon was the question on the job destruction. So in this case, there are different ways to approach it, and this is why when we were talking about the green transition, we were saying that I was saying that it's important to make sure that the preparation happens early on,
right? Because it is a localized labor market shock, but it's not exactly a shock because there is some expectation that the coal mines, for example, will close. So again, in some countries, this was incorporated into the support for the just transition. So we can look at Poland. And actually, currently, we are supporting Bapenas and the ISET project, and whatever I think would be the next project in terms of also trying to pilot some of the tools that could be useful for Indonesia, trying to understand not specifically which jobs will be lost, but looking at the assumption of what jobs will be lost, what skills will be needed for those people who lost those jobs to actually be reskilled. So the support should, so the approach should definitely come in two steps. One is understanding where the job destruction would be, and then understanding what the skill sets of those people who lost their jobs are, and what the skill sets of the green and growing jobs are, which some of these jobs don't have to be green, but people need to find employment. And I think that is quite consistent with what OECD has been saying. Last part on the gender, from some other studies that we have, one of the part is, and I think Ibu would be happy, is the access to skill training. It's just women are not trained as much in the skills that are needed for green jobs, so making sure that these are accessible would be useful, but I'm sure OECD has deeper insights on that. Thank you. Yeah, thank you so much. I would like to ask Pak Klaus, Pak Lucas, sorry, because you mentioned earlier regarding that the 20 million female needs to also transfer to green jobs in order to reach the gender parity. So maybe you could say, so you could explain more regarding this, and also explain regarding the strategy as asked by Ibu Verena. Thank you. Yeah, thank you very much. I think those were all excellent questions, so much appreciate those. I mean, I could mention a few things on all of them. Perhaps I start on the issue of gender. So one of the things that stands out is that right now the most common degree, so field of study of people in green jobs is sort of related to engineering backgrounds and so on. And now that is typically a field of study where women are highly underrepresented. But the main issue, and I'd say broadly speaking, would say a lot of green jobs have sort of right now of a more technical engineering nature. So the disciplines in which women tend to be underrepresented. But we actually dug a little bit deeper into the data to understand some of the drivers. So what we see is that even though girls, for instance, outperform boys or do as well as boys in school or university in related subjects such as math or STEM subjects, already at the age of 14, they are I think a third as likely as boys to aspire for a career that actually qualifies, or according to our definition, falls broadly under the label of green jobs. So, I mean, they have all the I think starting from a young age, they have sort of the training, the skills to actually pursue such a career. But I think it very much is related to aspirations and gender norms. What are their aspirations? What do they think they should be working on? What type of career should they aspire to have? So it's very much certainly also related to breaking out these barriers and sort of raising the aspirations, which is especially important for two reasons. Because we do have a massive shortage of workers with green skills. So, not using women is really wasting a lot of potential. At the same time, it's also an issue because a lot of these green jobs, as I mentioned, based on our analysis, are really well-paid jobs, higher paid jobs than most jobs that have similar status. I perhaps wanted to go very briefly into this issue of job losses. So I think Anastasia mentioned this. What we find in our analysis, also comparing to past transitions and what communities, the regions, countries that weathered such a past transition and did well
to reinvent themselves. What we see is it's really very much related to taking proactive measures. So I mentioned that the green transition compared to some of these other transitions is more policy driven. So in a sense, it's somewhat more predictable, and that really should be used. Unfortunately, what we see in most countries, also OECD countries, is that often policy is reactive rather than proactive. So response to shocks, crisis, instead of like really anticipating this. And to absorb some of these, I think some of these costs that are, as I mentioned, because they're so concentrated, actually, maybe in the grand scheme of things, job losses might not be huge, but they will be very significant for the regions that are most affected, for the communities that are most affected. So what needs to be done is really, really sort of offer a range of policy support, ranging from active labor market policies, adult learning, but also career guidance from an early stage on. So it's really important to act before people actually start losing their jobs. So they, should be offered training and career guidance before, if it's such a transition is already predictable. I think two major issues here that we see is because these are well-paid jobs, and most of the workers in polluted jobs are male. Sometimes they're not necessarily always young people. They tend to be reluctant to retrain or upskill. So there needs to be greater effort to raise awareness of the benefits, to orient oneself for an alternative career. And there need to be better incentives for firms to actively support such training, and so on. And all of this, I think, really needs to be better supported by more refined, more granular labor market intelligence. We use a lot of big data analysis, machine learning tools nowadays, develop new forecasting methods, etc. And so all of this, I think, is important to predict changes, but also to inform some of the training content, and so on. So I think these were the two main questions that I wanted to address. I think the policy coordination, Starzit already gave an answer. I think it really depends on the context. For instance, in Europe right now, at the European level, so the EU level, it's sort of it's oftentimes a shared endeavor. So, for instance, environmental portfolios coming together, the labor and skills employment portfolios. But in some countries, it might be the environment ministry being in charge. But that is to say that I think in most OECD countries, and certainly I think most countries, there's still a lot of scope for improvement to align policies across different portfolios, across different ministries, not only environment and employment, but also innovation, social protection, and so on, education. So really to make it work and make it as smooth a transition as possible, there's a need for better coherence and governance, in fact. Thank you. So thank you so much. Because of the time, I would like to give one more opportunity. Apakah ada yang bertanya di Zoom? Kalau tidak, tadi sudah ada 3 gentleman di ruangan ini yang tadi sudah angkat tangan. Ada ya? Baik, apakah akan dibukakan secara langsung atau dibacakan saja? Baik, saya bacakan dulu. Ini pertanyaannya untuk Pak Lukas ya. Baik. Saya pernah melakukan penelitian terkait pengembangan sumber energi. Oh, kalau begitu saya langsung saja bahasa Inggrisnya ya, karena ini untuk Pak Lukas. My previous research is about bioethanol from pineapple skins as a new renewable energy source. What do you think are the best steps in developing a new renewable energy related business in Indonesia? Do you have any inputs on how research invests in initiatives such as mine can be considered to open a green business or green jobs? Yeah, is it clear, Pak Lukas? It's not an easy question to answer. I hope I understood it correctly. It's about an alternative renewable energy company, is that right? It's a renewable energy company on an alternative
renewable energy source. Yeah. So, what do you think are the best steps in developing a new renewable energy related business in Indonesia? Well, that's a tough question for someone who's is not in Indonesia or it's not working on Indonesia on a regular basis. But I suppose it's really understanding sort of the demand in a regulatory framework and understanding sort of the better understanding sort of the competitive forces, to what extent this can create a niche, can be competitive with other types of renewable energy, such as solar energy, or hydrogen, or I think solar is particularly important in the Indonesian context. And I wouldn't, I think it perhaps is a question more suited to Anastasia in terms of the business regulation and environment, but it does matter what type of supply chains one is looking for. So if this relies exclusively on sort of domestic suppliers, international suppliers, and of course the sort of value added. Where's the value added proposition? Is there something that is missing in the current offer of energy, in the current offer of different renewable energy sources that this could address? But without knowing the exact context, it's probably a hard question for me to ask. But if you would like to elaborate, you can send me an email. I'm happy to take a more detailed look at it. Yeah. Okay. So let me please continue to Hai Kyung. Yeah. Although the time is already up. Yeah. But maybe you could also answer, because this is related to the green skills. Yeah. Related to the opening the business in renewable energy, because you mentioned that the study also covers 32 countries, including Indonesia. Yeah, just coming with a skills perspective, and also difficult for me to also judge without knowing so much about the Indonesian context. But just to be brief, that when it comes to start up the business, I think enterprise skills would be important to have to start with, I think. And also, as mentioned, that looking into what are the different regulations and compliance that you have to meet, and what are the market needs in terms of the renewable energy sector. These are the aspects that I think should be considered. And feel free to actually check our Skills for a Greener Job report on Indonesia, and I believe that there's also an element and a bit of an analysis on the renewable energy sector in Indonesia, and therefore what are the different skills requirements for that sector. So happy to share further if needed. Thank you. Thank you so much. So ladies and gentlemen, so this is the end of the plenary session. I would like to thank all the speakers for participating and also providing us with insightful knowledge and learnings on green jobs. So I hope you all also enjoyed these amazing presentations. And for Lucas and Hai Kyung, we say our farewell from Jakarta, and we look forward to keeping in touch with you again. And especially for Ibu Anastasia, for sure, the collaboration with the World Bank on green jobs will continue and perhaps even increase in the future. Yeah. So by saying this, I would like to hand over again the mic to our beautiful MC, Jessica. Thank you so much. Thank you so much, Ibu Wiwit and Miss Anastasia, Mr. Lucas, also Miss Haekyung. Please stay on the Zoom, because after this we want to take a picture together. But before that, we want to give a token of appreciation for our guest speaker today, Miss Anastasia. So I would like invite Ibu Ami. Kepada Ibu Ami, kami persilahkan untuk bisa naik ke atas panggung dan menyerahkan plakat penghargaan atau plakat apresiasi kepada narasumber kami hari ini yang begitu luar biasa, Miss Anastasia Denisova selaku Senior Economist the World Bank. Thank you so much for sharing with us, and hopefully all the session will inspire you. Please give applause for Miss Anastasia. Baik, dan Ibu Vivit kami undang untuk bisa berfoto bersama. Baik, boleh lihat ke arah
sliding. Kita foto dulu bersama 1, 2, 3. Yes, and also Mr. Lucas and Miss Hekyung, please join us to take a picture together. We're doing this for hybrid, online and on-site. Okay, hold on first. Look at the camera in 3, 2, 1, cheers. Okay, once again, freestyle. Okay. Boleh semangat gitu ya. Okay, 1, 2, 3, cheers. Alright, thank you so much, Mr. Lucas, Miss Hekyung, Miss Anastasia, thank you and see you. Have a nice day, stay healthy and stay safe. Baik, terima kasih tentunya juga untuk Ibu Vivin selaku moderator kami. Dan Ibu Ami terima kasih, Miss Anastasia, thank you so much. You can go back to your seat. Dan itu dia Bapak Ibu ya keseruan kita hari ini. Tadi sudah melangsungkan sesi plenary dan mohon maaf ya antusiasnya banyak sekali pertanyaan gak bisa kejawab semua. Tapi tenang aja kita masih punya satu sesi talk show lagi gak kalah seru. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan berikut kami juga mau informasikan link materi pemaparan hari ini kepada Bapak Ibu. Dengan cara mengunduh QR Code yang akan muncul di layar. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Ini kami akan tampilkan ya QR Code-nya. Boleh di-download. Dan juga setelah ini kita akan coffee break sebentar selama 10 menit. Ya, jadi yang di Zoom juga boleh beristirahat sejenak supaya nggak pegel matanya ya. Selama 10 menit. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh mengambil makanan dan minuman dan langsung dibawa kembali ke dalam ruangan. Boleh diminum dalam ruangan karena setelah itu kita akan langsung bermain games berhadiah. Dan juga dilanjutkan talk show ya. Jadi silakan Bapak Ibu sama menikmati coffee break. Sampai jumpa 10 menit lagi. Terima kasih.
Bapak Ibu, kami informasikan untuk Anda yang sudah mengambil coffee break boleh segera dibawa masuk ke dalam ruangan ya. Dikarenakan coffee break hanya berlangsung kurang lebih 5 menit lagi. Silahkan untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil coffee break boleh dibawa masuk makanan dan minumannya. Terima kasih. Bapak dan Ibu seluruh hadirin dari peserta IGJC 2023 untuk dapat masuk ke dalam ruangan karena acara akan segera kita lanjutkan. Bapak Ibu bisa menikmati makanan dan minuman di dalam ruangan. Jadi silakan apabila Anda sudah mengambil makanan dan minuman boleh dibawa masuk dan dinikmati di dalam ruangan. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu kembali lagi tentunya dalam acara Indonesia's Green Job Conference 2023 dan masih bersama Jessica di siang menuju sore hari ini. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat?
Semangat nggak nih? Wah, lagi pada makan ya. Silahkan boleh dilanjutkan sambil kita melanjutkan acara. Ini harus lebih semangat lagi Bapak Ibu karena kami akan membagikan saldo digital untuk 3 orang yang beruntung hari ini. Seru ya, kira-kira siapa yang beruntung kita akan lihat ya. Yang hoki dan juga yang pinter, tangannya cepet. Karena kita akan bermain kuis ya, kuis Kahoot. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya main kuis Kahoot. Yang di online juga boleh ikutan ya, yang tergabung secara virtual di Zoom. Silahkan ikutan, caranya mudah, silahkan Bapak Ibu nanti login di Kahoot. Kahoot.it dan tolong masukkan nama atau username-nya itu adalah nama asli dari Bapak Ibu ya. Jadi username-nya menggunakan nama asli. Jangan nama samaran, jangan nickname, jangan inisial ya supaya kita bisa memverifikasi pemenangnya secara langsung. Jadi jangan pakai nickname tapi nama asli selengkap-lengkapnya ya. Baik Bapak Ibu sudah siap? Oh belum, oke. Boleh dikeluarin dulu handphonenya, dicek dulu koneksinya. Ada yang nggak punya kuota? Ada mana tuh? Waduh kasihan banget nih. Panitia gimana yang nggak punya kuota? Nyerah aja katanya Bu. Bercanda ya. Ada yang mau teteringin nggak? Teteringin, ayo. Atau wifi ada mungkin, boleh tanya panitia. Wifi apakah ada? Ya boleh silakan dicari dulu ya biar sinyalnya kenceng. Ini game pinnya silakan dimasukkan ya di 9479315. Ya, saya turun nih biar lebih enak ya. Oke, game pinnya sekali lagi di 9479315. Sudah ada berapa orang nih? 14. Oke. Boleh dengan nama lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada double namanya, nggak bisa diverifikasi pemenangnya, hadiahnya buat MC. Ya, contohnya nih, ini ada Ibu Feby. Boleh dilengkapi kalau nama lengkapnya ada ya. Takutnya Feby-nya ada 2, ada 3 gitu ya. Lalu ada lagi siapa nih? Bapak atau Ibu Jovi, ini boleh dilengkapi lagi namanya ya. Pakai nama lengkap, silahkan Bapak Ibu. Nah yang bagus ini nih kayak Ibu Jenis Alberta. Nah enakan tahu yang mana. Terus ada lagi Bapak Aditya Kristanto, mantap ya. Jadi pakai nama lengkap ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti yang menang bisa kita verifikasi ya. Karena nanti yang menang akan ditelepon, dihubungi oleh panitia ya. Untuk saldo digitalnya dikirimkan ke nomor Anda masing-masing. Oke, yang di Zoom juga boleh ikutan ya. Jangan lupa yang di Zoom. Kalau nggak salah ini ada 1000 ya yang di Zoom ya. Oh nggak nyampe. Oke, kita tunggu sudah 33 orang yang bergabung. Yang di depan apakah masih ada? Silakan masuk. Kalau yang di depan mau ikutan games, boleh silakan ya. Gamesnya ini ada saldo digital untuk 3 orang pemenang. Jadi juara 1, juara 2, dan juga juara 3 ya. Oke, masih mau kita tunggu? Masih ya, kita tunggu lagi. Jangan lupa namanya yang lengkap ya. Coba saya cek dulu di sebelah sini. Bagaimana Ibu, ada yang masih berkendala gabungnya? Apa udah gabung semua? Oke, udah ya. Ada yang belum di sini? Ada yang belum? Kita tungguin. Oke, sudah semua ya. Yang di sebelah sana bagaimana? Ada yang belum? Boleh angkat tangan? Udah semua? Mantap? Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Saya kasih tahu bocorannya. Yang paling cepat pilihnya dan pilihannya benar itu poinnya lebih tinggi ya, makin besar poinnya. Jadi semakin cepat dan betul itu makin besar poinnya ya. Jadi cepet-cepetan ya. Oke, Anda bisa nanti lihat pertanyaannya di depan, tapi saya juga nanti akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. 3, 2, 1, silahkan dimulai. Bersiap Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1. Tahun ini tema besar apa yang diusung di Indonesia's Green Jobs Conference atau IGJC? Apakah Institutionalizing Green Jobs? Atau yang biru, The Future Starts Now? Atau yang orange, hura-hura bergembira? Nah, yang mana? Bisa lihat juga di monitor kiri dan kanan ya untuk pilihannya. Oke, 43 yang betul. Waduh, ada yang salah. Masih belum move on dari tahun lalu ya. Oke, kita lihat siapa perolehan sementara.
di posisi 1, 2, dan 3. Oke, selamat. Wow, Pak Aditya, Ibu Leoni, dan juga Ibu Feby. Lanjut ya, next pertanyaan kedua. Tahun ini IGJC sudah diselenggarakan yang keberapa kalinya? Ayo, apakah 3, apa 2, ataukah 1? Yang mana? Yang mana nih? Ayo, ini kalau salah keterlaluan nih, dari tadi udah dibahas nih di awal nih. Oke, jawabannya adalah yang 2, yang biru ya. Oke, wah masih ada yang salah, gak apa-apa. Masih ada pertanyaan berikutnya. Next ya, pertanyaan ketiga. Siapakah nama penyanyi dari grup band yang baru saja melakukan konser di Jakarta beberapa waktu lalu? Ayo. Nah ini dia, apakah Chris Rock, Chris Pine, Chris Martin ya? Atau Mas Chris Tanto mungkin ya ada di sini. Oke, Chris Martin. Coba saya mau nanya dulu, siapa yang nonton Coldplay di sini? Ada nggak yang nonton? Gak ada. Ya, kebanyakan kerja nih kayaknya ya. Oke. Nah ini Mas Kristanto tuh yang nomor 1 ya. Lanjut, siapakah pemangku utama IGJC 2023? Apakah Kementerian PPN Bappenas? Apakah proyek ISET atau Kementerian PPN Bappenas dan proyek ISET? Ayo, pertanyaannya menjebak nih. Ayo, yang mana nih? Oke, ada nggak ya yang buru-buru salah pencet gitu? Oke, jawabannya adalah Kementerian PPN Bappenas ya. Oke, wow, posisi berubah ya. Oke, di posisi pertama ada Pak Aditya, lalu ada Bapak atau Ibu Gesta, lalu yang ketiga ada Ibu Leoni ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Saat ini Indonesia sedang menyelenggarakan Piala Dunia Sepak Bola untuk usia berapa? Ayo, ayo bapak-bapak biasanya tahu nih. Ya, yang bapak-bapak frustasi, aku lupa. Apakah U21, U17 atau U71? Waduh, U71. Kita yang nyelenggarain kayaknya kalau U71 ya. Udah ada calon-calonnya. U17 ya, 41 betul. Wow, betul ya. Oke, masih lanjut pertanyaan ke-6. Oh udah habis. Oh itu pertanyaan terakhir. Wow, berarti selamat buat Pak Aditya Kristanto, Ibu Gesta dan juga Ibu Leoni. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, di mana boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan. 1 Ibu, Ibu Leoni, Ibu Gesta. Lalu Pak Aditya, di mana Pak Aditya? Di Zoom kah? Pak Aditya? Oh enggak dianulir Bu, tenang-tenang Bu. Oke, Pak Aditya mungkin bergabung di Zoom ya. Terima kasih dan congratulations sekali lagi untuk para pemenang ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Baik, dan langsung saja kita akan menuju ke talk show hari ini. Bapak Ibu, kita kalau Anda bisa lihat di depan ya, sudah ada sofa-sofa, tentunya kita akan kehadiran banyak sekali guest speaker. Dan sesi talk show ini akan sangat seru sekali Bapak Ibu, silahkan nanti boleh terlibat aktif, boleh berdiskusi dan boleh bertanya jawab langsung dengan para narasumber ya. Baik Bapak Ibu sudah siap? Waduh, masih makan. Sekali lagi Bapak Ibu sudah siap? Masih semangat? Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih dan langsung saja kita akan menuju sesi talk show di mana talk show ini akan dimoderatori oleh Bapak Dadang Kurnia selaku advisor proyek ISET. Kepada Pak Dadang kami undang untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah sana yang tersambung secara virtual. Gimana? Masih kuat Bu untuk 5 jam ke depan kita duduk bersama? Setelah ngopi pastinya melek kembali ya, jadi matanya tetap green begitu ya, tidak menjadi abu-abu, meredup. Baik Bapak Ibu semua,
Setelah kita menyaksikan paparan dari pagi tadi dari pembukaan sampai tadi sesi dari para ahli dari dunia internasional, tiba saatnya kita untuk membumikan ide-ide tersebut ke konteks Indonesia. Seperti apa pembangunan green jobs di negara kita tercinta ini. Bapak Ibu semua, secara konseptual, ketika kita menerapkan konsep green, ya, green jobs dalam ekonomi kita, maka itu berimplikasi terhadap perlunya upaya pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada terjaganya kelestarian lingkungan serta adanya peningkatan inklusivitas sosial. Penerapan konsep green juga memunculkan tanggung jawab dari para aktor yang terlibat yang menentukan berkembangnya green ini untuk memastikan bahwa pembangunan di Indonesia itu bisa berjalan secara berkesinambungan, terus naik, tumbuh, berkembang, tapi di sisi lain juga kita harus memperhatikan kelestarian planet yang kita tinggal ini demi kita dan generasi yang akan datang. Pertanyaannya yang akan muncul dari penerapan green konsep ini, bagaimanakah strategi-strategi yang diterapkan agar pengembangan atau penerapan pengembangan green skill di Indonesia bisa terlaksana dan terakselerasi dengan cepat karena trennya juga cukup cepat. Kemudian tanggung jawab, kontribusi serta peran seperti apa yang diharapkan dapat dijalankan oleh berbagai pihak dalam memastikan terciptanya green jobs dan lapangan pekerjaan yang green ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, alhamdulillah kita telah kedatangan ahli-ahli yang berasal dari berbagai macam institusi yang cukup aktif dalam dan menjadi penentu dalam mengembangkan green jobs di Indonesia. Untuk itu, izinkan saya untuk mengundang para narasumber. Yang pertama di sini kita kedatangan staf ahli pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Kementerian PPN Bappenas, yang terhormat Bapak Leonardo Teguh Sambodo atau yang biasa dikenal Pak Teguh. Silakan untuk naik ke panggung. Kemudian yang kedua ada anggota gugus tugas Dewan Keterampilan Energi Terbarukan atau DKET yang terhormat Bapak Agung Hermawan. Dipersilakan bergabung. Kemudian kita juga kedatangan perwakilan dari Society of Renewable Energy Women atau SRE Women. Di sini ada yang terhormat Mbak Sabrina Farah Salsabila atau Mbak Sasa. Silakan Mbak Sasa. Kemudian di list yang kelima di sini kita juga ada Ibu Ruli Marianti sebagai pimpinan dari proyek IGJC atau Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Development (IGJC). Silakan. And last but not least, kita ada pemimpin atau pimpinan dari proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation atau disingkat dengan GESIT, yaitu yang terhormat Bapak Christian Waxmuth. Please come up to the stage. Baik Bapak Ibu semua, selamat datang pada sesi talkshow kita kali ini di Indonesia Green Skill Conference untuk kita bersama-sama membincangkan berbagai macam aspek tentang pengembangan green skill di Indonesia. Bapak Ibu semua, seperti tadi perkenalkan, saya sendiri Dadang Kurnia selaku advisor dari Project IGJC. Dalam kurang lebih 60-70 menit ke depan, saya akan mencoba memoderasi sesi talkshow kita hari ini.
Baik, selamat datang Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya layangkan langsung ke Pak Teguh nih, karena Bapak ini susah untuk ketemunya, karena sering sibuk kemana-mana namanya. Mungkin saya pertanyaan di sini berkaitan dengan pembangunan ekosistem yang mendukung penciptaan sumber daya manusia, Pak, dan green skills. Berdasarkan informasi, pada 3 Juli 2023 yang lalu di Belitung telah diluncurkan peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023-2045 pada sebuah forum ekonomi biru ASEAN ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa meng-highlight sedikit menerangkan kepada kami tentang peta jalan tersebut dan kira-kira apa hubungannya dengan Green Jobs Pak. Persilakan. Terima kasih. Saya biasanya panggilnya Kang Dadang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang Bappenas sudah bersama-sama dengan UN Family, pemerintah Swedia, kemudian juga Yayasan Ekonusa, dan juga proyek EU yang ada di Indonesia, RAS Plus, bersama-sama menyusun peta jalan ekonomi biru sebagai salah satu awalan yang memang menjadi inisiasi Bappenas bagaimana kita akan mempersiapkan rencana pembangunan ke depan sampai 2045 yang kembali lagi kepada identitas Indonesia sebagai negara maritim. Dan melihat potensi yang cukup besar, maka ini kemudian perlu dikonsolidasikan karena ternyata kementerian lembaga tadi seperti kalau kita bicara mengenai kelembagaan banyak sekali yang terlibat dalam ekonomi biru ini. Dan ini juga selaras dengan komitmen Indonesia pada keketuaan di G20 pada tahun 2022 di mana ekonomi hijau dan ekonomi biru dijadikan sebagai salah satu platform untuk membangun komitmen bersama menuju ke arah pembangunan yang rendah karbon. Pengembangan peta jalan ini sebenarnya tidak saja ditujukan untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber daya yang berbasis kelautan, tapi juga memastikan pemanfaatannya ini sesuai dengan misi kita menjaga sumber daya supaya bisa digunakan seterusnya. Tidak saja sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang. Dan pada saat yang sama bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Harapannya ini bisa menjadi sumber pertumbuhan, jadi sumber pertumbuhannya bisa menciptakan pekerjaan yang layak. Sama juga dengan tadi yang didiskusikan, tadi ada yang pertanyaan terakhir menarik, bagaimana membangun bisnis yang green gitu ya, sehingga bisa menciptakan green job. Ini juga sama, jadi pola pikirnya adalah kalau kita punya sumber daya, kita manfaatkan dan bisa menciptakan lapangan kerja, tapi harapannya sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk terus menciptakan lapangan kerja bagi generasi yang mendatang. Nah, kaitannya dengan green job adalah bahwa ekonomi biru yang dikembangkan ini tentu saja harus didasarkan kepada prinsip-prinsip keberlanjutan. Dan untuk itu kami membangun proyeksi targetnya pun kemudian melihat membandingkan antara skenario kalau kebijakan environment-nya didahulukan, hasilnya seperti apa. Kalau ekonominya didahulukan, hasilnya seperti apa. Sosial didahulukan, hasilnya seperti apa. Keluarlah akhirnya message utama ternyata kalau mengembangkan ekonomi biru di Indonesia, kebijakan environment-nya harus yang bold, harus yang dominan. Yang kemudian diterjemahkan ke ekonomi maupun ke sosialnya. Ini juga membawa pesan untuk konteks kita bicara mengenai green job sekarang, bahwa green job itu akan bisa maksimal kalau pola pembangunan kita berubah. Jadi semuanya itu tidak akan berubah. Kita mungkin bisa bersiap-siap ya di sektor A, di sektor B, di sektor C, salah satunya di ekonomi biru misalnya. Tapi kalau pembangunan keseluruhannya frameworknya tidak berubah menuju sustainability, ini tidak akan terjadi secara masif. Sehingga menjadi awalan apa yang kami awali untuk blue economy sebenarnya hanya salah satu komponen saja yang kemudian mengarahkan bahwa pola pembangunan itu perlu dirubah. Seperti yang tadi, skenario-nya perlu mengutamakan lingkungan supaya resources-nya sustainable yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kita inginkan. Apa yang kita diskusikan sekarang kalau kita bicara ekosistem sebenarnya ini adalah salah satu strategi siap-siap. Ya. Dan saya mengapresiasi Bu Ami, Aiset, Gesit untuk selanjutnya dan juga rekan-rekan dari yang lain yang sudah bergabung untuk mulai memulai nih. Kita kumpul-kumpul bersama memikirkan konsep green job dan bagaimana kemudian bisa fit in dengan pola pembangunan yang baru.
Mungkin itu yang dari saya. Baik, terima kasih Pak. Sesuatu yang sangat positif sekali yang harus utamakan tadi aspek lingkungan dalam ekonomi biru tersebut. Kemudian Pak, mungkin pertanyaan lanjutan nih, untuk aspek pengembangan manusianya, untuk mengembangkan green jobs ini, seperti kita tahu, kita sudah mengembangkan peta jalan juga Pak ya, untuk green jobs ini. Menurut Bapak, bagaimanakah caranya agar semua kebijakan, program, dan kegiatan yang ada, termasuk tadi yang telah dihasilkan dari pertemuan tadi, dapat diselaraskan Pak, dan saling mendukung demi tercipta cita-cita yang tertuang dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 Pak. Baik, sebenarnya targetnya kalau kita bicara low carbon adalah 2060, kita mau net zero. Net zero tercapai 2060, tapi ada milestone di tahun 2045 pada saat Indonesia Emas, 93,5% dari emisi itu berhasil dikurangi. Dan di situ targetnya sangat ambisius. Kita mungkin semua berpikir bahwa dalam rangka mewujudkan itu kita harus bekerja di sektor energi. Karena mungkin ini adalah hal yang mungkin paling jelas, paling mudah kita lihat, tapi sebenarnya banyak sekali yang kita bisa laksanakan melalui peta jalan nanti yang disusun, bahwa kita melihat tadi pesan dari ketiga pembicara sebelumnya, dimensi dari green job itu sangat luas. Kalau di konteks Indonesia mulai dari pemulung itu bagian dari circular economy ya, tapi dia skillnya sangat rendah, yang mungkin tidak ada skill, ya dia hanya memungut saja. Sampai kemudian memang orang yang bekerja yang kemudian menghasilkan riset sampai menghasilkan wafer untuk solar panel yang terjangkau untuk kasus Indonesia. Nah, hal ini dimensinya sangat luas. Belum lagi kita bicara di mana berkumpulnya pusat-pusat lembaga-lembaga edukasi kelas dunia di wilayah Indonesia. Bagaimana kemudian di luar Jawa? Apakah semuanya harus datang ke Jawa untuk bersekolah ataukah bisa di sana di luar Jawa? Sama juga bagaimana kita memikirkan industrinya harus ada di mana. Karena kalau kita bicara mengenai green job, maka sebenarnya peluang untuk mendatangkan investasi di luar Jawa sebagai salah satu sudah menjadi rencana aksi untuk pembangunan ke depan. Mendekatkan hilirisasi dari komoditas yang kita miliki kepada sumbernya. Otomatis kita berpikir berarti industri yang akan masuk harusnya kemudian kita pikirkan bisa mengadopsi pola-pola yang tadi dikembangkan melalui panduan-panduan yang dikembangkan melalui peta jalan tadi. Melihat dari peta jalan. Nah, yang kami harapkan sebenarnya juga ada dari dua belah pihak. Peta jalan sudah ada, industri yang sudah paham, kemudian industrinya bisa berpartisipasi, menginformasikan bahwa kami kemudian butuh misalnya green skills yang berkaitan dengan green ini seperti apa. Karena perusahaannya sudah berkomitmen apakah itu mengenai standar ESG yang mereka tetapkan atau seperti apa. Nah, itu kan ada juga komitmen-komitmen yang kemudian diterjemahkan berapa butuhnya orang yang akan mendukung investasi mereka di satu lokasi. Nah, peta jalan ini sebenarnya menjadi semacam jembatan awal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi. Yang kedua untuk mengikuti prinsip-prinsipnya, sekaligus juga mengawali dari penyiapan semua stakeholders untuk bersama-sama mengawal bagaimana transisi menuju ekonomi hijau dan juga memastikan bahwa green job transition ini bisa memberikan manfaat yang tidak saling menegasikan, tapi manfaat yang optimal. Terima kasih banyak Pak. Karena udah disinggung masalah industri nih, kita langsung ke Pak Agung nih. Ini Pak Agung ini sangat aktif dalam pengembangan Dewan Keterampilan Energi Terbarukan ya, DKET, dan beliau salah satu formatur di situ. Nah, tapi mungkin Pak berkesempatan ini kan belum semua nih orang yang hadir di sini atau juga yang di rumah mengenal apa sih DKET gitu. Boleh di-share sedikit Pak tentang DKET ini dan apa strategi-strategi DKET yang akan dilaksanakan untuk mendukung berkembangnya green jobs di Indonesia. Silakan Pak Agung. Ya, makasih Kang Dadang, saya juga nyebutnya Kang Dadang biasanya. Pertama-tama memang saya tuh task force ya, jadi gugus tugas. Jadi sebenarnya Dewan Keterampilan Energi
terbarukan itu ya insya Allah mau akan di launching ya Bu ya. Tapi sekarang masih task force formatur. Kami beranggotakan 10 orang ya, jadi bervariasi dari industri, dari lembaga pendidikan maupun ada dari pemerintahan juga, terus dari dunia kependidikan dan Bappenas juga ya. Jadi tujuan kami adalah sebagai fokus group discussion ya. Jadi kita grup mengumpulkan ya tadi yang Pak Teguh bilang banyak sekali masukan-masukan faktor-faktor yang kita perlu terima, itu yang kita terima di grup dan kita rumuskan. Nah, seperti tadi juga pembicara-pembicara di sesi sebelum kita kan ada pengalaman-pengalaman di luar negeri, yaitu akan kita adopt juga bagaimana baiknya. Tapi tentunya tadi Pak Dadang cerita bahwa semua harus di kearifan lokal ya, di Indonesiakan gitu ya. Jadi enggak semua juga cocok buat kita gitu ya. Kita harus satukan. Nah, apa yang ada di Diket adalah ya kita memang mengumpulkan semua informasi yang ada, apa yang kita kumpulkan bersama, baik dari industri, baik dan sebagainya, untuk kita sampaikan ke nanti ujung-ujungnya ke peraturan ya, polisi. Jadi kita juga harus mengawal. Jadi kalau semuanya segala sesuatu itu mesti kita jalankan, tapi tentu harus didukung dengan regulasi yang jelas. Tadi juga dari sesi-sesi sebelumnya kita ada mengenai regulasi ya, jadi regulasi itu juga harus kita kawal, kita sesuaikan dengan apa yang akan terjadi di kita. Dan yang paling penting adalah memang dari sisi industri gitu ya. Jadi memang yang berhubungan langsung nanti mungkin yang berdampak langsung mungkin industri ya, dunia industrinya. Nah, mungkin kami juga akan merumuskan bagaimana caranya. Biasanya industri atau pengusaha itu kalau investasi kepada SDM itu mungkin yang terakhir yang dipikirkan. Jadi pengalaman saya juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menimbulkan awareness kepada industri itu. Dan itulah campur tangan pemerintah harus ada di sana. Jadi memunculkan awareness. Setelah awareness muncul, baru para pengusaha itu sadar, oh beginilah gunanya. Nah, barulah mereka membuat suatu action yang tentunya nanti berkolaborasi sama kita. Nah, begitu action mereka pasti lihat nanti apa sih benefitnya buat perusahaan. Nah, kalau sudah muncul awareness dan perasaan benefit kepada perusahaannya atau industrinya, dengan sendirinya akan bergulir. Itu pengalaman dari green job yang tentunya didampingi oleh GIZ ya, yang ada di Vietnam, Pakistan maupun India, yang menjadi kadang-kadang ini menjadi buat belajar kami di sini. Jadi kita selalu berbandingan kepada sana. Mungkin itu Pak dari kami. Untuk jangka menengahnya apakah sudah ada tersusun program Pak dari DKIT ini, mungkin program kerja untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman masyarakat, terutama industri Pak? Apakah ada forum-forum yang reguler diagendakan seperti itu Pak? Ya. Terima kasih Pak Dadang. Jadi kami ini Diket ya, Dewan Keterampilan Indonesia Terbarukan, ini baby dari GIZ ya. Kita dilahirkan oleh GIZ, jadi kita menyusun bersama, yang tentunya kemitraan utamanya kita dengan Bappenas ya, dengan teman-teman dari Bappenas. Jadi yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah kita berkunjung kepada kemitraan kami. Tentunya maka itu kalau urusan green job ini kan bukan urusan pemerintah saja, industri saja, masyarakat saja, tapi semuanya. Nah, ini kita akan berkunjung ke beberapa tempat yang sudah kita mulai ya, seperti ke Dikti, kita ke vokasi dan sebagainya seperti itu, untuk menyamakan persepsi dulu, menyamakan persepsi apa yang akan kita lakukan ke depan dan apa yang sudah ada di dalam program dari teman-teman itu semua, supaya tidak ada tumpang tindih. Jadi supaya tidak ada tumpang tindih, seperti kita ke Dikti, apa yang ada di Dikti, di vokasi, di SMK dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang kita lakukan. Dan tidak lupa bahwa memang semua ini diperlukan pendanaan ya. Jadi itu yang paling penting, kita tidak bisa semangat saja tapi pendanaan juga. Jadi mungkin dari Dewan Keterampilan Energi Terbarukan ini juga akan menggait
kerjasama melalui GIZ dan teman-teman semuanya. Mungkin nanti ISET dilanjutkan sama GESIT. Jadi kebetulan ada pimpinan GESIT di sini. Jadi kami mengharapkan apa yang sudah kita kerjasamakan di ISET dan lahirnya DICAT ini, jadi nanti untuk membesarkan tanggung jawab GESIT juga. Jadi kami mengharapkan langsung gitu. Karena sekali lagi apapun yang kita rencanakan kalau tidak ada pendanaannya memang agak sulit. Nah itu yang kita akan fokuskan. Dan memang kalau kita lihat memang dari pengalaman India ya, India, Vietnam, Pakistan, awal-awal mungkin kita masih melekat kepada pemerintahan. Tapi harapannya kalau nggak salah India ya Bu ya udah independen gitu. Jadi bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena industrinya memang merasa itu diperlukan. Jadi tanpa dipaksakan, tanpa memaksa dan sebagainya, dengan sendirinya mereka bersedia untuk berkolaborasi atau berpartisipasi di dalam green job ini. Gitu. Terima kasih banyak Pak Agung. Oke, di sini juga ada perwakilan dari kaum muda-mudi ini Pak. Ini satu elemen bangsa yang sangat-sangat menjadi penopang pembangunan, terutama dalam green economy ini. Untuk SRE Women terutama, kalau SRE Society of Renewable Energy tentunya sangat lekat ya dengan konsep green. Tapi kami ingin tahu kira-kira gimana pemahaman teman-teman di SRE khususnya atau luasnya anak muda-mudi tentang konsep green ini, green jobs terutamanya. Ya, terima kasih banyak Bapak izin menjawab. Saya boleh panggil Kang Dadan juga. Saya juga kebetulan orang Sunda, jadi mungkin bisa panggil juga. Ya, jadi untuk SRE sendiri singkatannya itu Society of Renewable Energy. Mungkin untuk yang belum tahu. Dan kalau dari kami sendiri melihat green jobs ini memang dari judulnya juga udah green banget ya Pak ya, renewable energy. Dari kami sendiri mungkin ya kalau dari definisinya kan tadi sudah jelaskan memang lagi dicoba didefinisikan dan juga dimensinya luas gitu tadi juga sempat di-mention. Tapi mungkin yang menarik di kami sendiri mulai berdiskusi sepertinya mungkin green jobs ini juga bukan soal pekerjaan baru gitu, ada apa saja, tapi juga mungkin value-value yang ada di pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi mungkin pekerjaan yang lama pun bisa menjadi green jobs gitu yang sudah ada dari dulu misalkan di manufacture atau di mana. Tapi ketika mungkin menerapkan sebuah value-value tertentu yang berhubungan dengan lingkungan atau sustainability atau misalkan social inclusion gitu, itu pun bisa didefinisikan sebagai green jobs. Seperti itu sih biasanya yang sedang kami obrolkan gitu. Dan juga yang menariknya adalah kadang ini si generasi muda sekarang melihatnya si peluang green jobs ini sebagai peluang kita itu untuk berkontribusi gitu sih Pak, karena mungkin kita lebih sangat terpapar ya sama isu-isu lingkungan saat ini mungkin dibandingkan dengan sekian tahun yang lalu, informasinya banyak, lalu juga di kurikulum juga mungkin sudah mulai banyak gitu, jadi di media sosial pun sangat banyak informasinya, jadi somehow teman-teman pun selalu ada urgensi untuk aku pengen melakukan sesuatu nih gitu, dan dengan adanya green jobs, peluang dan lain-lain, kami merasa kesempatannya banyak ya gitu, dan itu demand di masa depan sangat banyak, dan itu salah satu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk berkontribusi gitu sih Pak. Baik, soalnya tadi pas ngobrol-ngobrol kata ada seorang senior mengatakan, Pak Dadang kalau di anak muda ini kalau ngobrol green jobs itu langsung mikirnya Greenpeace, aktivis lingkungan, tabrakan kapal gitu ya, untuk menghambat eksplorasi pantai misalnya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman ini di kalangan muda-mudi, apakah ada program-program khusus dari SRE yang sudah ditetapkan, yang akan dijalankan begitu? Ya, terima kasih Kang Dadan pertanyaannya. Jadi di SRE ini kan memang kami itu membuka chapter-chapter di beberapa kampus ya. Saat ini sudah ada di 47 kampus di Indonesia. Dan waktu itu kami juga sempat mikir sepertinya butuh platform-platform khusus gitu, platform tematik gitu. Jadi salah satunya SRE Women, mengapa SRE Women terbentuk juga, dan salah satunya ada platform yang khusus tentang green job seperti itu. Jadi namanya HIRE, HIRE, R-nya itu renewable energy gitu, tapi disebutnya HIRE. Kami itu membuat platform tersebut untuk mengkonekkannya antara supply dan demand untuk si green jobs gitu. Jadi
kami find out bahwa ternyata ada industri-industri yang membutuhkan SDM dengan pemahaman EBT tertentu misalkan seperti itu. Nah kita bisa nih nge-pull dari student-student chapter yang kami punya, kira-kira siapa sih yang bisa gitu. Dan ketika misalkan ada supply, ada demand, terus kita lihat ternyata ada gapnya nih gitu, masih ada yang harus dipelajari atau kita kembangkan lagi dari si teman-teman ini, kita juga bisa menyediakan seperti mentoring, training gitu. Dan kebetulan salah satu yang sedang dijalankan ada namanya Green Path juga, itu semacam mentoring gitu. Jadi di Green Jobs kami bagi menjadi 3 track gitu, konsultasi, startup dan manufacture gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu Green Jobs itu luas gitu, ternyata bisa dibagi menjadi sektor-sektor. Dan juga yang menarik juga nih berhubungan dengan ISET juga gitu ya. Jadi waktu itu karena salah satu value di Green Jobs ini kan social inclusion seperti itu ya, dan kita juga banyak ngomongin tentang gender, isu social inclusivity. Dan juga di SR Women sendiri kemarin ada kerjasama yang cukup sangat menarik dan seru juga gitu bersama GIZ dan ISET gitu. Kami di SR Women mendevelop sebuah tool GC, tools gender equity dan social inclusion gitu. Jadi itu sebuah self-assessment tools yang bisa digunakan oleh organisasi dan juga perusahaan untuk mengakses mereka tuh penerapan GC-nya sudah seperti apa sih, sudah di level mana gitu, dan jika masih ada yang bisa ditingkatkan, apa saja yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi waktu itu kolaborasi khususnya dengan SR Women, ada timnya waktu itu yang kolaborasi, dan itu sekarang kami juga coba tools ini nggak hanya untuk kami saja SR Indonesia, tapi juga di semua student chapter gitu. Jadi semua student chapter yang punya SRE mereka juga bisa mengakses gitu, mereka organisasi SRE-nya sudah sampai mana GC-nya gitu, seperti itu sih. Luar biasa. Jadi senantiasa aktif ya, di samping kegiatan-kegiatan yang sudah ada, yang udah running, juga senantiasa responsif terhadap perkembangan yang adanya. Luar biasa. Baik, kita bergeser nih ke kolega saya sebelah saya nih, yang cantik ini. Ibu Ruli, Ibu Ruli ini sudah bekerja di banyak proyek di GIZ ya, yang bersinggungan atau berfokus banyak pada pengembangan SDM. Dari mulai dulu dari certificate yang saya tahu, terus ISET 1, ISET 2, dan sekarang beliau sebagai pimpinan di ISET yang kedua ini. Budi, kami ingin mendengarkan tentang Green Jobs, baik dari pengalaman Ibu, dari pembelajaran di dunia internasional, dan bahkan perkembangannya di Indonesia saat ini. Menurut Ibu nih, apakah negara kita sudah mempersiapkan SDM yang cukup untuk merespon pada tren Green Jobs yang ada sekarang? Gimana Bu? Silakan. Terima kasih Kang Dadan. Sebelum menjawab, ada satu tambahan informasi. Case itu, Gender Equality and Social Inclusion, itu tadi juga sudah dipilotkan di Vietnam. Oh iya, ya, betul. Jadi tools yang sudah dibangun bersama SRE Women sudah dipilotkan di Vietnam juga. Terima kasih banyak. Baik, kembali ke pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah negara kita sudah cukup dalam menyiapkan SDM-nya untuk yang mendukung Green Jobs, ini pertanyaan yang lumayan tricky Kang Dadang. Karena cukup itu bagaimana. Tetapi dari sejak pagi ini kita juga sudah mendengarkan mulai dari pelaporan dari Bu Ami, kemudian sambutan dari atau keynote speech dari Pak Maliki, Pak Deputy, dan berbagai diskusi hari ini, kita juga lihat bahwa perjalanan sebetulnya penyiapan SDM ini untuk yang mendukung Green Jobs ini tidak bisa di Indonesia dan di berbagai tempat lain tentunya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan untuk mengembangkan SDM yang terampil, skilled labor. Ini cukup panjang. Tadi pada waktu makan siang di holding room sana juga berbicara dengan kolega dari World Bank juga, salah satunya mendiskusikan itu perjalanan panjang baik di sisi penawarannya, di sisi supply-nya, pendidikannya maupun di sisi demand-nya. Cukup atau tidak? Kita tahu bahwa perjalanan, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bappenas di bawah pengampuan dari Direktorat Ketenagakerjaan, ini penyiapan SDM untuk mendukung Green Jobs. Tentu saja diskurs tentang Green Jobs sudah dimulai bahkan
paling tidak 2007 dari kolega ILO dengan berbagai studi dan pembuatan definisinya. Tetapi fokus yang untuk kita lakukan di ISET ini setidaknya sudah mulai 3 tahun yang lalu dengan berbagai langkah sejak awal proyek begitu ya. Salah satunya dengan pembuatan definisi yang mengembangkan lebih lanjut dari definisi yang sudah diberikan oleh ILO dan sebagainya. Jadi dan sebaiknya mungkin kita tidak melihat apakah sudah cukup sekarang karena tidak akan pernah cukup menurut saya dan pengalaman dari berbagai negara yang telah kita bisa pelajari tadi dari paparan dari Ibu Anastasia tidak pernah cukup, bahkan pengalaman untuk pembuatan atau Green Skills Skill Council atau Dewan Keterampilan. Pak Agung tadi menyebutkan pengalaman di India itu 10 tahun perjalanannya. Jadi apa yang kita lakukan itu mungkin sebaiknya yang ada di dalam pemikiran kita, bagaimana selanjutnya kita bergerak dari apa yang sudah ada. Jadi ini terus berlanjut terus sampai kapan diperlukan. Apakah cukup? Tidak pernah cukup. Karena kita tahu bagaimana masalah-masalah iklim itu sudah menjadi kenyataan bagi kita. Tentunya dengan pemerintah Indonesia sudah memasukkan target-target iklim di dalam agenda pembangunan nasional seperti yang dipaparkan oleh Pak Teguh, itu merupakan landasan yang kuat. Dan bagaimana kita melanjutkan itu bukan pekerjaan baru. Seperti kita hari ini juga Pak Maliki sudah menyebutkan tentang revitalisasi untuk TVET, untuk pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Itu hal yang kita teruskan, termasuk untuk menyiapkan SDM dengan green skills yang mendukung pengembangan green jobs. Baik, menarik sekali Bu Ruli. Tadi di paparan para pembicara sebelumnya juga di highlight pentingnya ada guidance ya Bu ya, adanya peta jalan untuk memberikan referensi bagi setiap aktor untuk mengembangkan green skills ini. Nah untuk Indonesia sendiri seperti apa Bu? Apakah clear guidance untuk seperti itu sudah tersedia dan kalau tersedia seperti apa Pak? Seperti apa Bu? Insya Allah sedang kita rampungkan ya Ibu Ami. Saat ini sudah berjalan paling tidak setahun terakhir, dan kalau misalnya kita juga menghitung bagaimana perumusan definisi green jobs yang disepakati juga atas bantuan dan dukungan dari teman-teman dari World Bank dan sebagainya, dari ILO, UNPAID dan sebagainya, itu sudah lebih dari setahun perjalanannya. Pada saat ini peta jalan pengembangan SDM yang mendukung green jobs juga dibantu oleh teman-teman dari Koasi. Ini ada Bu Verena dan tim di sini. Ini sudah finalisasi. Yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ami akan dilandasi oleh keputusan Menteri PPN Bappenas. Ini sudah ada, tapi peta jalan ini adalah living document. Sama seperti peta okupasi dan sebagainya. Berikutnya, langkah kita berikutnya adalah tetap mengupdate dokumen-dokumen seperti ini karena kita tahu perubahannya akan pasti banyak, termasuk peta okupasi, kemudian standar kompetensinya. Tadi sudah disebutkan juga di dalam presentasinya Pak Maliki, dari 191 okupasi green jobs yang diidentifikasi di peta jalan yang ada sekarang, versi sekarang, itu baru 100, yang belum memiliki kompetensi kerja itu standar kompetensi itu 121 masih. Itu jadi perjalanan masih panjang, ini masih harus tapi dokumennya sudah ada, sudah tahap finalisasi, dan target kami bersama Bappenas adalah untuk menyelesaikan di akhir tahun ini. Ibu Vivit di sana senyum-senyum
karena sebetulnya yang menjadi jenderal dari segala perjalanan itu Ibu Vivit. Mohon tepuk tangan juga untuk Ibu Vivit. Jadi kita bisa optimis terus Bu ya, insya Allah akhir tahun ini selesai Bafi, tenang aja. Dan Indonesia dengan peta tersebut bisa mengakselerasi untuk mengembangkan green job serta pasar kerjanya begitu. Baik, sekarang saya bergeser ke Pak Christian Waksmut. Pak Christian, maaf. Pak Christian boleh milih bahasa Indonesia, bahasa Sunda Pak? Bahasa Sunda bisa. Sunda bisa. Baik Pak Christian, sebagai salah satu pimpinan dari proyek yang akan segera di launching, sudah di launching sebetulnya, dan akan segera diimplementasikan ya Pak di proyek Gesit. Mungkin yang ingin saya pertanyakan di sini, coba saya bacakan dalam bahasa Inggris pertanyaannya Pak ya. How will GIZ continue to support green jobs, particularly through your Gesit project? Please. Ya, makasih banyak Kang Dadang ya atas pertanyaan. Saya akan coba dalam bahasa Indonesia ya, tolong membantu atau kasih tahu kalau kurang jelas. Siap. Ini Ibu Amin tadi sudah sebutkan bahwa proyek ISET akan berakhir pada tahun depan. Jadi saya sangat senang bisa mengumumkan hari ini bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman akan melanjutkan kerjasama untuk mempromosikan pekerjaan hijau setelah tahun 2024. Jadi proyek ISET cuma tahap pertama ya, dan pasti ada banyak kesempatan untuk kerjasama juga dengan Dewan Keterampilan Energi Terbarukan juga. Jadi Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Jerman telah memberikan komitmen sebesar 7,5 juta euro untuk proyek baru ini. Boleh tepuk tangan silakan. Ini pekerjaan keras dari Ibu Ami dan Ibu Ruli dan saya ya, dari 1 tahun yang lalu ya. Akhirnya bisa mulai sekarang. Jadi proyek ini akan hingga 4 tahun hingga tahun 2027 ya. Jadi ada cukup waktu untuk implementasi aktivitas ini. Proyek akan dilaksanakan melalui kerjasama yang erat antara Direktorat Ketenagakerjaan dari Ibu Ami, Bappenas dan GIZ dengan nama yang sudah beberapa kali disebutkan Gesit ya. Gesit itu saya kira ciptakan oleh Ibu Ami ya. Green jobs untuk inklusi sosial dan transformasi keberlanjutan. Sangat panjang tapi Gesit bagus ya. Jadi proyek ini akan bekerja dalam 3 bidang utama yang saya kira sangat sesuai dengan rekomendasi disebutkan oleh Ibu Anastasia tadi dan juga Ibu Hai Kyung Chun. Jadi yang pertama itu di kerangka kerja kebijakan ya. Jadi Gesit akan mendukung pengembangan kerangka kerja kebijakan yang koheren untuk mempromosikan pekerjaan hijau. Hal ini termasuk di satu sisi mendukung penerapan peta jalan green jobs yang disebutkan oleh Ibu Ruli, dan di sisi lain Gesit juga akan bekerja sama dengan sektor swasta, termasuk perwakilan dari usaha mikro dan kecil untuk merintis intervensi pekerjaan hijau yang digerakkan oleh pemberi kerja dan menyalurkan pengalaman tersebut ke dalam dialog kebijakan nasional. Dalam bidang kedua itu reskilling dan upskilling yang tadi sudah disebutkan. Jadi Gesit akan mendukung uji coba pendekatan inklusif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan hijau dan memasukkan modul pelatihan baru ke dalam program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Gesit akan melampaui sektor energi terbarukan dan juga menangani program yang bermanfaat bagi pembangunan industri hijau. Dan dalam bidang ketiga itu dari roots ya, dari bawah ke atas. Jadi Gesit secara menyeluruh juga akan mendukung provinsi, kota dan kabupaten perintis. Di tingkat subnasional ini, Gesit akan membantu peningkatan kemitraan multi pemangku kepentingan dan mengembangkan rencana aksi lokal untuk mempromosikan pekerjaan hijau di tingkat daerah. Inisiatif dan pembelajaran ini akan sama pentingnya untuk lebih meningkatkan kerangka kerja kebijakan untuk pekerjaan hijau di tingkat nasional. Terima kasih banyak Pak Christian. Jadi di sini kita bisa menangkap ya, selain dari Pak Christian juga dari tadi pagi dari Pak Thomas yang mewakili Ibu Ambasador tadi meng-highlight komitmen pemerintah Jerman lewat JAZ dan partner Indonesia, pemerintah Indonesia untuk tetap berkomitmen mendukung pengembangan green jobs di Indonesia. Nah mungkin satu pertanyaan lagi Pak, berhubungan dengan komitmen yang tinggi ini dari pemerintah Jerman. Would you like to share some rationales behind this high commitment to keep supporting Indonesia in the development of green jobs, Pak? Ya, saya makasih banyak Kak Dadang atas pertanyaan juga. Saya kira saya bisa mengulang yang disebutkan oleh Pak Thomas tadi pagi ya. Cuma dalam bahasa Indonesia sekarang mungkin. Tapi jadi pemerintah Jerman memandang Indonesia sebagai mitra global ya. Bersama dengan negara-negara berkembang besar lain seperti Brazil atau India atau Afrika Selatan. Jadi bersama mitra global ini, pemerintah Jerman ingin bekerja sama dalam mencari solusi bersama untuk tantangan global utama yang akan mempengaruhi kita semua dalam beberapa dekade mendatang. Tantangan global terbesar adalah perubahan iklim atau krisis iklim ya, yang bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Ya. Jadi Indonesia memainkan peran kunci di Asia Tenggara dan global untuk keberhasilan aksi iklim dan pelestarian lingkungan alam yang berharga. Hal ini tentu saja harus sejalan dengan pembangunan ekonomi rendah karbon yang berdaya saing internasional yang berkelanjutan dan yang mendorong pembangunan inklusif dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga transisi menuju ekonomi hijau akan sukses dan sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia, pemerintah Jerman sangat berkomitmen untuk memberi saran teknis dan pertukaran pendekatan yang berhasil. Jadi kedua negara ini, Jerman dan Indonesia, telah bekerja selama lebih dari 20 tahun saya kira dalam mereformasi sistem vokasi Indonesia. Oleh karena itu sangat masuk akal bagi Jerman untuk melanjutkan kerjasama yang telah berlangsung selama ini dengan fokus baru pada kualifikasi tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan-pekerjaan baru di ekonomi hijau. Pendidikan kejuruan dan pelatihan kejuruan juga merupakan dalam pendapat saya alat penting untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau bersifat inklusif dan adil. Oleh karena itu, Gesit secara khusus akan mendukung perempuan dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung untuk mendapatkan kesempatan yang sama di pasar tenaga kerja hijau. Baik, terima kasih Pak Christian. Jadi Bapak Ibu semua, kita harapkan dari kolaborasi atau kerjasama antara Jerman dan Indonesia ini bisa mendorong ya lebih cepat lagi penciptaan lapangan kerja hijau di Indonesia yang tadi kita lihat sangat menjanjikan ke depan. Baik, sebelum saya kembali kepada pertanyaan yang ada di tangan saya untuk para narasumber di sini, mungkin ada baiknya kita membuka dulu sesi tanya jawab buat para peserta baik yang ada di ruangan ini maupun ada yang ada di rumah ya,
Untuk yang ada di rumah boleh menyampaikan lewat tulisan ataupun nanti tulisan ya Bu ya, tulisan ya channelnya. Ya. Sebelum pertanyaan dilayangkan, mohon menyebutkan nama, terus afiliasi atau institusi bekerja, serta menyebutkan kepada siapa pertanyaan tersebut dilayangkan. Saya tadi melihat Bapak yang paling pertama ngacung di sini. Silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Aditya, tapi bukan Aditya Kristianto yang menang games tadi ya. Sayangnya bukan ya. Saya ingin bertanya kepada mungkin Pak Teguh ya, Pak Teguh dari Bappenas. Jadi bulan lalu saya masih menjabat sebagai Direktur Utama sebuah perusahaan multinasional di industri viskos rayon ya, serat viskos rayon. Bulan ini saya lengser, sekarang saya bantu Pak Agung di Sustainability and Climate Change. Tapi pertanyaan saya juga mungkin lebih banyak ke personal juga nih ya. Jadi alhamdulillah dalam 3 tahun saya menjabat itu saya menyelesaikan, saya mengerti banyak tentang sustainability, saya menyelesaikan sebuah proyek yang mentransformasi perusahaan. Produk kami menjadi produk yang ramah lingkungan, mendapatkan sertifikat EU Eco Label ya. Jadi untuk sustainability saya 100% in it lah gitu ya. Namun dari observasi saya untuk ke level berikutnya di perusahaan-perusahaan Indonesia, masyarakat umumnya itu sebetulnya kesadaran daripada sustainability, ESG, climate change ini masih sangat kurang ya. Mungkin mereka juga hanya melihat climate change hanya naik 1,5 derajat, apalah artinya 1,5 derajat ya. Tapi kalau kita mengerti bagaimana dampak daripada 2 derajat saja kepada bumi ini sudah sangat besar, mungkin akan tergerak hati tersebut ya. Dan kemudian kalau kita jalan daripada root, daripada bawah, itu sebetulnya sangat susah karena antara layer daripada pemerintah, private sector dengan sosial, private sector sendiri harus menjadi penengahnya ini karena kalau si private sector sendiri tidak bergerak ya bagaimana kita bisa mobilisasi masyarakat di bawah untuk itu ya. Jadi saya tadi sangat setuju sekali nih dengan Pak Agung, Pak Teguh dan mungkin dibantu oleh GIZ bahwa di private sector ini harus lebih banyak tentang push tapi juga pelatihan. Pelatihan mungkin bisa dibantu dengan training-training yang for free ya. Apalagi kalau dibumbui dikasih sertifikat gitu ya. Orang Indonesia senang itu untuk dapat sertifikat. Dan dalam training tersebut juga harus bukan hanya dikasih tahu benefitnya karena kadang-kadang orang benefit itu datang dari Allah gitu ya. Jadi mungkin tidak dikejar, tapi konsekuensinya apabila itu tidak dilakukan gitu ya. Dan apakah itu yang terhadap planet, apakah itu nanti ada carbon tax, pajak karbon yang akan besar, apakah nanti perusahaan akhirnya akan tertendang, tidak bisa melayani lagi perusahaan-perusahaan besar multinasional, macam-macam. Itu yang mungkin burning platformnya itu harus dibuat lebih burning lagi daripada sekarang gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada komentar dari Pak Teguh atau Pak Agung, silakan. Terima kasih Pak Aditya untuk pelengkap dan juga untuk pertanyaannya. Memang yang banyak sekali menjadi tantangan adalah literasi Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau pada saat kita ingin capai net zero, sebenarnya cara yang mungkin masih perlu kerja keras adalah mengedukasi dari masyarakat. Ini adalah cara yang paling menantang, tapi juga sebenarnya ada kepentingan negara untuk bisa literasi itu bisa dipahami bahwa ini adalah bagian dari pola hidup mereka sehari-hari. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi kadang-kadang kita bilang green job ini klasifikasi baru ya. Sebenarnya tidak juga. Tadi sudah disampaikan tidak juga. Waktu kami belajar di Jerman juga tidak. Karena misalnya untuk meningkatkan untuk efisiensi energi itu sebenarnya tetap engineer yang sama, teknisi yang sama. Tapi bagaimana kemudian mereka ditingkatkan
keterampilannya untuk mengetahui bahwa ada cara lain bagaimana men-set up misalnya listrik di rumah atau di kantor sehingga lebih efisien. Nah, bagian-bagian ini menjadi ranah yang memang tadi saya sampaikan baik sekali sudah ada peta jalan. Nah, peta jalan ini sebenarnya bukan akhir dari semuanya, justru dari pintu yang membuka lebih banyak lagi kolaborasi dan juga memungkinkan setiap orang itu kemudian bisa memahami apa yang dimaksud dengan konsep-konsep baru ini. Saya sepakat mungkin tidak saja Pak dalam bentuk training tapi juga diskusi tadi Bapak kan mendorong adanya diskusi yang lebih aktif dari industri, memikirkan konsep ini dan membumikannya sesuai dengan konteks kepentingan masing-masing. Kalau masyarakat tentu inginnya bisa memenuhi dari lifestyle-nya dia dan sebagainya. Suhu naik sebenarnya kalau dari bidang usaha Bapak sebelumnya viskos rayon ya, itu sebenarnya semuanya bisa, kan haredang itu perlu bahan yang lebih nyaman. Viskos rayon mungkin menjadi salah satu solusi. Masyarakat juga nggak tahu viskos rayon itu apa. Tapi kalau dikatakan viskos rayon itu ditanam dari tanaman yang kemudian carbon footprint-nya lebih sedikit, nah itu baru masuk. Tapi hal-hal ini yang tadi sebenarnya sangat bisa dimasukkan, apalagi kalau generasi mudanya aktif. Tadi kan sudah ada yang aktif. Nah ini sebenarnya juga kunci. Bagaimana mengedukasi masyarakat sebenarnya melalui generasi muda. Karena dari satu orang dari anggota keluarga itu bisa menyebar. Nah, generasi muda ini sebenarnya karena sudah pendidikannya sudah lebih baik, mungkin dari orang tuanya. Nah inilah sebenarnya agen yang bisa menyebarluaskan lagi message dan misi kita bersama ini. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Teguh. Dengan kata haridang jadi pengen nyanyi saya. Judul lagu ya Pak. Haridang. Semuanya pasti kenal. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Mungkin pertanyaan kedua saya buka floor ke rumah dulu Pak. Karena kita tidak sendiri. Apa yang dari online mungkin ada pertanyaan? Mohon diperbesar. Saya kurang bisa membaca. Oke. Yang mana nih pertanyaannya? Oke, ini ada nomor 3 atau nomor 4? Oke. Kok ini OEC di strateginya? Masih belum muncul? Oh, nggak ada? Sepertinya nggak ada ya? Oke. Tadi yang sudah mengacungkan tangan, ada satu. Siapa Mel? Bapak di sebelah kanan saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, terima kasih sekali lagi. Nama saya Suyut, saya dari UI. Yang kebetulan diberi amanah menjadi Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan seluruh Indonesia. Ada 74 program studi yang kebanyakan S2 dan S3. Yang S1-nya ada 5, sisanya S2 dan S3. Seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Selain itu juga perkenalkan di UI juga diberi amanah, dipercaya untuk mengkoordinir pusat studi lingkungan. Kalau tadi program studi itu prodi untuk penyelenggaraan pendidikan S1, S2, S3. Kalau pusat studi itu studinya, penelitiannya. Itu ada 116 perguruan tinggi yang bermarkas di UI. Itu juga tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu ada pusat studi lingkungan. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih. Ini diberi kesempatan untuk bisa, ya mudah-mudahan bisa bergabung, bertukar informasi. Karena permasalahan lingkungan itu ternyata sangat kompleks sekali dan ya dari yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks banyak. Dan yang memecahkan masalah tentunya banyak pihak itu perlu kita libatkan. Nah dengan Green Job ini kami juga berpikir ini mestinya banyak langkah, banyak cara yang bisa ditempuh. Misalnya tadi melalui seminar, melalui FGD, training pun juga sasarannya mungkin juga bisa bervariasi.
bisa kepada Karang Taruna, bisa kepada mahasiswa, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Sehingga sangat banyak variasinya. Nah, kebetulan kalau kami dari Prodi maupun dari pusat studi itu juga menyelenggarakan pendidikan formal S1, S2, S3, tapi juga pelatihan-pelatihan. Nah, ini saya rasa akan menjadi penting kalau ke depan kita bisa duduk bersama, bisa merancang berbagai macam bentuk kegiatan yang bisa kita dorong untuk green job ini. Mana untuk misalnya melalui seminar itu siapa saja sih sasarannya. Kalau melalui mata kuliah pilihan saja jadi dapat terinspirasi juga. Bisa jadi nanti menjadi mata kuliah pilihan green job. Tapi lama-lama bisa berkembang menjadi prodi green job, itu juga bisa. Nah, hal-hal yang demikian itu bisa. Atau mungkin kalau untuk S2, S3 bisa juga bisa dijadikan tesis atau disertasi untuk green job. Ini sangat mungkin sekali lah. Ini mudah-mudahan nanti ini kami sebetulnya tidak bertanya, tetapi alangkah baiknya kalau ke depan kita bisa duduk bersama, kita susun modul atau tema-tema kegiatan sehingga kita bisa bergerak secara masif, karena kami cukup banyak Pak, dari dosen, dari mahasiswa yang tersebar di Republik tercinta. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Profesor dari UI. Mungkin Bu Ruli mau ada tanggapan ke pernyataan komentar Bapak tadi? Ada ya? Silah. Tadi saya mau menambahkan tadi tanggapan dari Pak Teguh terhadap pertanyaan teman saya Pak Aditya. Silakan Pak, silakan Pak. Jadi gini, memang harusnya yang berdampak langsung tuh nanti untuk green job itu adalah memang ke industri ya. Jadi industri yang memanfaatkan langsung gitu. Jadi saya kebetulan tergabung dalam komisi tetap energi baru terbarukan di Kadin ya. Jadi salah satu tadinya kita punya agenda utama 6 ya untuk ke Rapimnas Kadin yang akan Desember ini. Tapi setelah saya bergabung sama Dewan Keterampilan Energi Terbarukan ini, agenda kita menjadi 7. Jadi salah satunya adalah menyusun tadi peta jalan yang untuk roadmap untuk SDM, khususnya memang SDM. Dan ini kita akan bawa di Rapimnas Kadin yang tanggal 7 Desember, yang mungkin nanti kita masukkan ke dalam pertanyaan atau program-program untuk presiden kita yang selanjutnya. Kemarin calon presiden kita tiga-tiganya sudah ada di Habibie Center ya, membicarakan masalah ketahanan energi yang berkeadilan ya. Jadi semuanya tuh tadi pasti tumpunya nanti ke SDM-nya gitu. Jadi kita senjatanya bagus apa-apa ya orang yang nggak bisa makainya ya nggak bisa juga gitu kan. Berbeda dengan keterampilan orangnya hebat tapi senjatanya kurang, masih bisa direkayasa gitu kan. Nah jadi kita serius untuk membawakan ini ke dalam forum yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ke level nanti presiden. Semoga presidennya benar menjalankan apa yang kita menjadi agenda kan. Itu hal yang berbeda. Terus selanjutnya saya tadi kita harus applause sekali ya dari pemerintah Jerman ya. Nah tugas kita di DIKET ya memang juga nanti itu menularkan ke negara-negara lain gitu. Karena Pak Christian ya, jadi saya tahu semua negara itu mengatakan Indonesia ini paru-paru dunia gitu ya. Jadi kemarin JETP itu suatu program yang hebat gitu ya. Tapi presiden kita juga sempat menyinggung gitu ya. Jadi hebatnya dalam simbol doang gitu kan. Duitnya belum terrealisasi gitu. Nah, jadi memang tugas kita nih, kita menuntut juga gitu bahwa sebagai paru-paru dunia gitu ya. Ya kalau dunia kan seluruhnya gitu. Jadi harusnya negara-negara berkembang seperti Jerman, Belanda dan sebagainya ya memang harus membantu kita. Karena kalau dihitung kebutuhan kita terhadap energi baru terbarukan atau climate change atau menahan tadi suhu itu, kita nggak mampu, dana kita nggak mampu. Nah maka itulah gunanya kita bekerja sama, diselamatkannya bisa di Indonesia, tapi campur tangan dari
negara-negara lain sangat dibutuhkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Agung. Mungkin saya mau mengakomodir satu pertanyaan lagi Pak dari belakang. Bapak ya tadi yang acung. Silakan Pak, disampaikan Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, ada Pak Christian Maksmud, juga Pak Agus Hermawan. Ini Pak Agus kebetulan satu alumni Planologi 83 Pak ya? Bukan. Saya dari TU Delft Pak, Belanda, Teknik Kimia. 86. Ini menyangkut mengenai tadi sampaikan Pak Herr Christian Wahmud di Vorbereitung und die sagt man noch die grüne Arbeiter, grüne Fachmann, grüne Fachmann Techniker. Jadi ini penyiapan mengenai tenaga hijau. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu daerah yang strategis, itu di Pulau Timor, Flores, NTT. Di sana itu untuk PLTS, di solar panel, das ist eine drei Inseln in der Nähe von Labuan Bajo, ada 3 pulau, sudah dibangun suatu PLTS yang off-grid. Jadi suatu pembangkit listrik tenaga surya yang langsung pada masyarakat dengan baterai. Banyak masalah Pak, terutama yang disebut sebagai premature aging. Karena tadi ini. Jadi menariknya apa? Pertama itu bahwa dikatakan di Flores, itu di Ende Mamomere, itu mereka kaya dengan energi hijau. Mereka punya namanya PTB geothermal, luar biasa. Mereka punya matahari. Jadi dan juga sudah mereka mencoba membuat pelet. Jadi sampah dari rumah tangga dibuat pelet untuk kompor dan bahkan bisa untuk mengganti PLTU batubara. Intinya begini. Jadi wenn Sie Neigung für die Vorbereitung, das ist eine ideale Ort, ist in Kupang. Di sana ada Politeknik Kupang, negeri, sana SMK-nya, jadi pendidikan tadi untuk PLTS, jadi praktis Jawa Timur datangnya ke Kupang. Jadi pengembangan naker untuk teknisi semua tadi itu di Kupang. Jadi di sana Politekniknya juga sudah maju, terutama nanti untuk pengembangan tadi. Jadi kami sarankan, Bappenas sudah membuat satu pulau Flores mengenai tadi pelet tadi, sehingga mengenai energi hijau dari sampah rumah tangga. Kalau geothermal terlalu besar lah itu sudah yang lain. Tapi kalau PLTS, fuel cell, panel surya tadi, itu luar biasa potensinya. Dan itu sangat besar di sana. Jadi kami mohon, kalau memang ada bantuan dari Jerman, mari sama-sama kita kembangkan. Kita hanya butuh, Jerman punya teknologi. Sie haben doch die Technologien, di solar panel. Wenn Sie das niedergeben an uns, kita dapat membuat tadi modul-modul pelatihan training refer pada Jerman teknologi. Baik. Ini kita kerjasama nanti, bahkan nanti bisa dibuat nanti Politeknik, saya sampaikan Pak Suyo tadi, Politeknik Negeri Kupang bisa bikin prodi mengenai yang terbarukan, fokus mengenai PLTS. Baik, ini Pak. suatu pemikiran Pak ya, saya baru pulang dari Maumere, dari Kupang, luar biasa mengenai potensi energi surya dan juga geothermal. Jadi kalau Tarial tadi, napak tadi, kalau penyiapan untuk tenaga kerja hijau, di Grüne Techniker, di Grüne Fachmann, di Grüne Arbeiter. Siap Pak. Dan teknis tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin saya, karena waktu yang sangat. Nama saya iya, Joko Darwanto. Saya dulu mantan dosen ITB, elektro, dan juga sebenarnya ketua umum dari organisasi profesi IATI, Ikatan Ahli Teknik Indonesia. Yang mulai wilayah dari Aceh sampai Merauke. Yang kami lihat tadi potensi di NTT, itu banyak orang dari Papua, dari Ambon datang ke Kupang. Jadi kalau coba kayak tadi prodi Politeknik itu Kupang siap. Kita mungkin
Karena waktu Pak, kita coba komentar dari jawaban dari Pak Christian, kita dengarkan bersama. Silakan Pak Christian. Sekarang ya, Bapak sudah tanya dalam bahasa Jerman juga ya. Tapi saya coba dalam bahasa Indonesia sekali lagi. Makasih banyak Pak, saya sangat setuju ada potensi-potensi besar untuk energi terbarukan di Indonesia, dan perlu teknologi paling bagus dan paling baru ya, juga di Indonesia, juga di pulau-pulau di luar Jawa. Jadi kalau GESIT itu proyek SDM ya, jadi ada banyak kesempatan untuk kerjasama dengan seperti itu PLTS Kupang. Jadi kami sekarang mulai dengan kajian baseline study untuk lihat ke arah mana ada profesi apa atau ada okupasi yang muncul, keterampilan yang apa diperlukan oleh sektor swasta, dan juga ada institusi-institusi pelatihan vokasi yang relevan yang seperti itu. Jadi kita nanti akan kita sudah tukaran kartu kan. Jadi tim kajian itu akan reach out to you dan untuk lihat itu. Tapi saya juga mau menjelaskan bahwa GIZ tidak di bidang energi terbarukan tidak hanya ada satu proyek GIZ itu, dan GIZ tidak hanya fokus kepada energi terbarukan, tapi Ibu Ruli, saya kira kami ada cluster energi energi transition. Saya kira itu sekarang lebih 10 proyek, dan juga ada proyek tidak hanya fokus kepada SDM tapi juga kepada teknologi transfer. Jadi kami juga bisa hubungi Anda dengan rekan-rekan dari proyek lain. Baik, jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit, tadi ada sedikit bahasa Jerman yang disampaikan Bapak tadi penanya, bahwa Bapak menyampaikan potensi pengembangan SDM di wilayah NTT untuk energi terbarukan sangat besar begitu ya. Jadi alangkah idealnya kalau ada kerjasama dengan Jerman bisa terjalin ke depan untuk pengembangan lebih jauh lagi sumber daya manusia untuk pekerjaan hijau di NTT tersebut. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, kalau saya mengikuti apa yang saya pegang ini sampai besok kayaknya nggak selesai ini. Soalnya sangat menarik sekali. Kalau duduk bersama para ahli di sini itu ide-idenya banyak sekali. Tapi waktu pula yang membatasi kita. Tapi sebelum saya mengakhiri sesi ini, mungkin saya mohon satu kalimat saja dari setiap pembicara, setiap narasumber untuk menyampaikan closing remarks. Kurang lebih konteksnya bagaimana kita rekomendasi untuk mengakselerasi pengembangan green jobs ke depan. Dimulai dengan Beruli, silakan Beruli. Terima kasih Pak Dadan. Selalu di setiap ada event di mana kita bisa melakukan sharing seperti ini, saya mengingatkan secara terus-menerus bahwa pengembangan SDM terampil termasuk di dalamnya adalah untuk mendukung pengembangan green jobs itu sudah tidak bisa ditunda lagi. Setiap penundaan kita sendiri yang akan rugi. Di hari ini kita juga sudah bisa melihat bagaimana ada banyak pemikiran, banyak ide. Jadi sebetulnya kalau ditanya apa yang kita lakukan selanjutnya, sudah banyak idenya. Yang penting kita mau dan kita melakukan kemitraan strategis untuk itu. Luar biasa. Kita harus move forward ya. Oke. Dari bahasa silakan. Terima kasih Kang Dadan. Melanjutkan juga betul dengan SDM karena akan sangat relate dari kami sendiri, terasa bahwa yang mengakselerasi pergerakan kami adalah kolaborasi gitu. Jadi ketika kita memang kita punya semangatnya, kita punya waktunya, tapi kadang memang kita harus berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengachieve sesuatu dan juga membuat sebuah program gitu yang benar-benar tangible impact-nya gitu. Jadi saya juga merasa terhormat as a woman bisa diundang di sini, dan juga semoga ini jadi membuka peluang kolaborasi juga untuk kita semua di sini dalam mengakselerasi green jobs di Indonesia begitu Pak. Terima kasih. Mbak Sasa.
Kolaborasi the keyword yang sangat penting di sini. Pak Agung, satu kalimat Pak penutup. Ya, green job adalah tanggung jawab kita bersama. Saya harapkan kita tetap semangat, jangan putus asa, karena ini udah suatu kewajiban yang kita harus jalankan bersama. So, stay optimistic. Pak Teguh, silakan Pak. Kang Dadang nggak satu kalimat kan tadi bilangnya soalnya satu kalimat. Ya, mungkin begini. Kita bicara banyak berkaitan dengan antisipasi, jadi kita menyiapkan dari sisi supply, tapi dari sisi demand itu juga penting, karena nanti yang dari supply ini mau kerja di mana. Jadi kita mungkin melihat peluang-peluang yang sudah ada, amanatnya di dalam rencana pembangunan, kerjasama, tapi kita membuka lagi kerjasama lebih luas dengan industri. Bapak, saya setuju dengan Pak Agung, dan menjadikan industrinya memang aware, yang sebenarnya mereka juga bagian dari proses ini, yang mereka ada kewajiban juga, ada ESG segala macam. Sekarang industri banyak sekali standar yang harus ditempuh, dan itu merupakan salah satu window of opportunity untuk kita memperluas kesempatan kerja juga untuk green job yang tadi disiapkan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Teguh. Pak Christian, short singkat. closing remarks. Saya juga kira kemitraan sangat penting di dalam Indonesia, tapi juga dengan negara-negara lain, pertukaran pembelajaran what works, ya, seperti yang hari ini, dan saya sangat senang untuk konferensi tahun depan. Saya harap kita ada banyak pembelajaran yang dari semua pihak di sini, tapi juga dari speaker yang lain dari internasional juga. Terima kasih Pak Christian. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya kolaborasi dan kerjasama. Ada seorang ahli mengatakan kalau Anda mau pergi cepat, pergilah sendiri. Tapi kalau Anda mau pergi jauh, pergilah bersama-sama. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari closing remark ini. Sekali lagi, karena waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasinya dari semua yang hadir di ruangan ini, juga bagi Anda yang menyaksikan di rumah melalui hubungan virtual. Dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, untuk insight-nya yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa diimplementasikan ke depan untuk Indonesia yang lebih baik dalam bidang green jobs. Terima kasih, saya Dadang Kunia, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pembicara kita dan juga moderator kita. Mohon tetap berada di atas panggung karena kita akan memberikan plakat penghargaan kepada para pembicara. Untuk itu kami ingin mengundang kembali Ibu Ami selaku Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN dan Bappenas untuk bisa menyerahkan plakat. Yang pertama, plakat akan diserahkan kepada Bapak Christian Wahmuts. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan juga kolaborasi yang begitu luar biasa Indonesia dan juga Jerman. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Baik, dan plakat kedua diserahkan kepada Bapak Teguh Sambodo. Terima kasih luar biasa untuk sharing-sharingnya. Dan yang ketiga diserahkan kepada Bapak Agung Hermawan. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang menginspirasi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Mbak Salsa. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan dengan spirit muda ya, mengedepankan kolaborasi bersama untuk Green Job. Dan juga yang terakhir kepada Ibu Ruli Mariati. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita yang begitu luar biasa. Baik, kita boleh foto bersama. Terima kasih juga Pak Dadang yang sudah bersedia menjadi moderator hari ini. Boleh kita berikan momen bersama-sama ya. Boleh lihat ke arah kamera. Oke, 1, 2, 3, smile. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kelima narasumber kita beserta moderator. Thank you so much. Kami persilakan untuk boleh kembali ke tempat duduknya. Dan untuk Ibu Ami, kami mohon untuk tetap di atas panggung. Ibu Ami. Oh, Bu Ami. Oke, baik. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu
untuk talk show, sesi yang sangat menginspirasi. Dan berikutnya kita akan langsung mendengarkan closing statement yang akan dibawakan oleh Ibu Ami selaku Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN dan juga Bappenas untuk menyimpulkan dan juga menutup acara pada sore hari ini. Kepada Ibu Ami kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya megang gini kayak pengen nyanyi nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada sore hari ini memberikan sedikit kesimpulan dan kita sama-sama menetapkan kira-kira tindak lanjutnya seperti apa ya Bapak Ibu semua. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah bergabung baik secara luring maupun daring. Jadi yang pertama tadi saya ingin menyampaikan terima kasih ke Pak Maliki, lalu juga tentu saja sahabat saya Pak Teguh, terima kasih banget. Ini udah saya pegang ekornya sejak bulan lalu ya kali ya. Dan alhamdulillah beliau punya waktu untuk hadir di tengah kita, tadi banyak sekali insight yang disampaikan. Lalu juga Ibu Anastasia, thank you for coming and also we look forward to working with you in the future, not only for green jobs but also the jobs as a whole. And then dan kemudian juga terima kasih kepada Pak Agung Hermawan. Bapak, kami akan tetap dukung sampai Decade itu bisa operasional, Pak. Karena yang paling penting adalah kita punya konsep yang bagus dan Decade itu harus diisi oleh orang-orang yang memang punya passion ke situ ya. Karena kalau misalnya Dewan Keterampilan ini berhasil terbentuk, Dewan Keterampilan Energi Terbarukan merupakan Dewan Keterampilan pertama di Indonesia. Jadi nanti ini akan bisa menjadi contoh bagaimana kerja Dewan Keterampilan untuk memastikan agar supply matching dengan demand lah. Kalau kita sudah dari dulu bicara mengenai mismatch dan ya kita akan coba ini karena ini bidang baru ya, green ini kita coba tekan mismatch tersebut. Kemudian juga Mbak Sasa, mana tadi Mbak Sasa? Itu dia, duduknya di belakang sih Mbak. Terima kasih Mbak Sasa, ini juga tadi banyak pesan termasuk juga dari Pak Maliki, kemudian tadi juga dari Pak Teguh bahwa peran generasi muda ini sangat penting karena banyak sekali istilah mengenai green jobs ini di luaran sana ya, tapi menukiknya itu belum terlihat. Tadi yang diberi contoh oleh Pak Maliki ada survei yang UI itu, pengetahuan itu ada tapi tidak tahu wujudnya seperti apa. Jadi ini juga tugas bagi kita semua yang hadir di sini dan yang berkecimpung di bidang green jobs untuk memastikan agar kita bisa membumikan apa itu green jobs. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung secara daring dari Eropa ya, dari Paris dan satu lagi dari Geneva, Pak Lukas, Kleineruscam dan juga Ibu Hei Kyung Chun. Dan kedua beliau ini sudah menyampaikan beberapa pengalaman dan saya rasa ditambah dengan yang disampaikan oleh Ibu Anastasia tadi, banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi intinya adalah kita tahu bahwa ini transisi energi ini adalah suatu keniscayaan. Kita sudah tidak bisa mengatakan Indonesia tidak transisi, kita tidak bisa berkata demikian. Namun sekarang tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Teguh, keniscayaan tersebut tentunya harus kita antisipasi. Ya, jangan sampai saat itu nanti deras terjadi di kita, yang di Indonesia mungkin lajunya juga masih banyak PR ya. Namun untuk memastikan agar nanti begitu ada peralihan secara deras, kita setidaknya sudah siap. Paling tidak dengan ekosistem dan juga entah regulasi atau sistem skill yang sudah memang mendukung ke arah tersebut. Saya juga ingin berterima kasih untuk rekan-rekan ISET, Ibu Ruli, thank you very much. Kemudian juga future sudah menjadi kepala gesit ya, kepala proyek gesit, dan kami berharap nanti ke depan
tindak lanjut dari pertemuan kita, kemudian lanjutan dari ISET ini bisa kita kerjakan dengan lebih baik. Kemudian Ibu Vivit, kemudian Bapak Dadang, terima kasih. Dan yang saya ingin sebut secara khusus, staf dari Direktorat Ketenagakerjaan, these very mighty ladies yang sudah bekerja keras mendukung kita semua menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, pada pagi sampai siang hari ini, dan thank you very much. Mudah-mudahan, ya sayang ya nggak dapat tadi saldo elektronik karena saya nggak bisa ngasih apa-apa selain mudah-mudahan beruntung. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan mengikuti konferensi ini dari awal sampai akhir. Ini Bapak Ibu semua yang hebat di sini, yang bertahan di sini karena memang Bapak Ibu menyadari pentingnya pengembangan green jobs ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi hari ini sudah banyak sekali ide, praktik baik dan informasi yang kita peroleh. Ada beberapa kesimpulan, ini saya disiapkan oleh tim, ya. Jadi ada arahan dari Pak Maliki pada pagi hari ini bahwa pemerintah Indonesia itu sudah menelurkan berbagai kebijakan terkait dengan transformasi menuju ekonomi hijau. Bahkan sudah ada kebijakan mengenai ekonomi biru ya Pak Teguh ya. Nah sekarang kita melihat bahwa ini kita harus berbuat sesuatu nih ya. Bagaimana kita mematching supply, tadi saya sudah sampaikan di depan. Bagaimana kita memastikan agar supply kita siap. Tadi sudah disebutkan pengalaman di negara Eropa yang kita lihat cukup maju, ternyata jomplang juga ya antara laki-laki dengan perempuan gitu. Nah mungkin di sana memang energinya, modelnya high skill ya, di pertambangan atau mungkin di pengolahan bahan dari coal atau apapun ya yang mostly diisi oleh laki-laki. Nah kalau di Indonesia kayaknya beda nih ya, jadi mungkin aja kita yang skillnya itu lebih ke bawah dan yang lebih bisa kita gerakan supaya perempuan lebih banyak terlibat di dalam situ. Nah sekarang yang kita pikirkan adalah mencari para calon orang yang akan bertransisi ini kemana gitu. Untuk itu kami kembali membutuhkan dukungan, saya melihat ke Bank Dunia, saya berharap sekali sistem informasi pasar kerja kita siap untuk membantu proses transisi ini. She's laughing at the moment because the homework is so big. Kemudian yang juga ditekankan oleh Pak Maliki tadi adalah kolaborasi. Tadi juga para narasumber di sini mengatakan pentingnya ada kolaborasi. Kemudian Pak Lukas itu menyebutkan bahwa ada beberapa praktik baik yang bisa kita tiru, ya, dan disesuaikan dengan kondisi ASEAN. Jadi tadi Eropa, labor marketnya berbeda dengan Indonesia, dengan ASEAN. Sekarang bagaimana menerjemahkan itu ya ke ASEAN. Sekaligus menghindari kesalahan yang dilakukan oleh negara Eropa supaya tidak terulang di kita. Nah ini mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk lebih baik mengantisipasi ini. Kemudian ada catatan dari OECD ini, kita harus memperhatikan juga pendefinisian ya tadi ya, alhamdulillah juga dibantu oleh Bank Dunia. Kita coba nanti akan menggerakkan BPS, bagaimana mereka bisa mengukur tingkat green dari lapangan kerja yang ada di kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik dengan BPS, kita bisa memetakan jumlah green job di Indonesia itu berapa sih gitu ya. Nanti bareng-bareng sama yang blue jobs, nanti ada pink job enggak? Dan kemudian Ibu Anastasia tadi menyampaikan insight tentang
bagaimana transisi hijau sedang terjadi di seluruh dunia dan tidak hanya di Indonesia. Tadi banyak contoh negara, banyak contoh yang baik yang mungkin bisa kita tiru. Nanti kita seleksi, kita pilih saja, oh ini kira-kira yang cocok dengan Indonesia yang seperti apa. Bu Anastasia akan tetap di sini, nanti Bu Anastasia saya mau ikutin itu, nanti tolong dibantu ya gitu. And you're smiling again. Berikutnya Ibu Hye Kyung Chun dari ILO menyampaikan bahwa keahlian dibutuhkan di pasar sangat bergantung dari kolaborasi ya. Dia sama tadinya bahasanya dengan narasumber yang lain, dan pelatihan green skills itu harus berorientasi pada pembelajaran dan praktik. Kita sudah memahami ini. Tadi yang saya lihat dari ILO adalah tools yang mungkin bisa kita gunakan. Tidak perlu proyeknya di sini, tapi mungkin toolsnya bisa kita pinjam untuk kita aplikasikan, kita coba aplikasikan di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya dari talk show, terima kasih Pak Teguh, tadi sudah diingatkan bahwa kita tidak bisa berbicara supply kalau demand-nya tidak ada ya Pak Teguh ya. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana peta jalan yang kita susun sekarang ini align dengan peta jalan yang dari sisi demand. Jadi ada peta jalan blue, peta jalan yang green, itu kita lihat dan kita harus seiring dengan timeline yang memang mereka susun. Cuman kelemahannya di Indonesia ini adalah begitu kita tanya what kind of occupation do you need, itu biasanya industri nggak bisa jawab, benar nggak Pak? Kadangkala kalau kita tanya kamu tahun depan butuh okupasi seperti apa sih, jumlahnya berapa sih gitu, belum tentu industri bisa menjawab. Mungkin nanti ke depannya kita perlu menemukan cara-cara melakukan pendekatan untuk memprediksi demand ya, tanpa murni misalnya memproyeksikan berdasarkan Sakernas, itu udah kuno kalau seperti itu. Yang harus kita miliki adalah benar-benar demand itu sesuai dengan pengembangan industri di wilayah tersebut. Kemudian dari Pak Agung tadi juga dekat ya Pak ya, bagaimana nanti segera kita wujudkan nanti supaya kerja dari tim Dewan Keterampilan ini menjadi lebih efektif. Kemudian dari SRE Women tadi ya, terima kasih atas dukungannya dan mudah-mudahan ke depan adik-adik ini bisa lebih menyuarakan proses green jobs ini ya, terutama mendorong perempuan-perempuan kita untuk lebih aktif di dalam lapangan kerja hijau ini. Untuk Bu Ruli, terima kasih atas dukungannya selama ini. Jadi kami melihat bahwa ISET ini memang akan berakhir di 2024 ya. Jadi memang ini sudah banyak yang dilakukan dan PR ke depan langsung tongkat estafetnya diarahkan ke Pak Christian. Namun ini kami informasikan di sini kepada Bapak Ibu semua, mungkin sektornya agak berbeda. Jadi kalau ISET ini energi terbarukan, nanti ke depan kita akan lebih berbicara ke green industry. Ya, jadi tanpa ya kita tidak akan meninggalkan yang energi terbarukan karena ini bibitnya ada PR yang belum selesai. Namun nanti akan terfokus kepada green industry. Berikutnya kami Kementerian PPN Bappenas akan terus mengawal perkembangan green jobs di Indonesia bersama dengan stakeholders termasuk dari kementerian lembaga, dengan Bapak Ibu semua, dan juga tentunya saya minta dukungan yang erat dari Kadin terutama, karena memang ini memang penghalanya harusnya memang dari sektor swasta. Dan saya berharap kolaborasi ke depan, tadi key dari seluruh stakeholders adalah kolaborasi. Kami akan terus melibatkan Bapak Ibu semua di dalam proses ke depannya. Dan semoga diskusi pada hari ini tidak berhenti pada hari ini Bapak Ibu semua, kami akan terus melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ada diskusi-diskusi kecil untuk membahas hal-hal tertentu, tentunya nanti Bapak Ibu semua akan kami libatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat,
dan semoga ikhtiar kita menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan hijau bisa terlaksana sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ke depan kerjasama internasional dengan mitra-mitra pembangunan bisa seperti sekarang, selaras, saling mendukung, dan kita Indonesia bisa segera mengadopsi ekonomi hijau dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diambil kopinya lagi ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Ami selaku Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN dan Bappenas untuk closing statementnya. Dan untuk menutup rangkaian acara kita hari ini, mari bersama-sama Bapak Ibu kita mau mengabadikan momen yang begitu spesial dengan Wifi. Kita akan foto bersama. Jadi saya mengundang Bapak Ibu para narasumber dan juga moderator boleh maju ke depan mengisi sofa-sofa di bagian depan ya. Kembali kami ingin mengundang para narasumber dan pembicara hari ini boleh mengisi bangku di bagian depan dan juga para moderator. Ya, kami undang kembali, tadi ada Mbak Salsa, Pak Dadang, Ibu Vivit, boleh maju ke depan. Pak Teguh silahkan, boleh silahkan mengisi bangku terdepan. Kita foto bersama. Ya, oke, fotografer akan ada dari panggung ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpindah tempat. Dan kami ingin mengundang Bapak Ibu peserta, seluruh hadirin yang kami hormati boleh bangkit berdiri. Ya, yang lain boleh bangkit berdiri, VIP boleh silakan duduk di depan. Dan Bapak Ibu yang di belakang boleh kita bangkit berdiri ya supaya kelihatan. Baik. Iya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk para hadirin boleh sedikit bergeser lagi ke tengah, merapat ke tengah. Ya, yang di sebelah kiri boleh ke tengahan, sebelah kanan juga boleh ke tengahan lagi, geser. Ya, merapat ya, merapat. Iya, biar makin akrab gitu ya. Iya, boleh berdiri Bapak Ibu ya, kita akan abadikan momen bersama-sama. Baik. Oke, terlihat semua? Oke, baik, kita lihat ke arah kamera ya. Lihat dulu 1, 2, 3, cheers. Oke, baik, sekali lagi ke arah kamera. Oke, sebentar. Iya. Siap, 1, 2, 3, cheers. Smile. Oke, sekali lagi gaya bebas ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi gaya bebas. Sarangnya boleh gaya cherry bell deh biar aman, cherry bell gitu ya. Oke, boleh. Yuk, 1, 2, 3, cheers. Yeay. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Berikut kami akan tampilkan link materi pemaparan dari pagi hingga sore hari ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum mengunduh ini boleh di scan QR code-nya, ada di TV juga sebelah kiri dan kanan ataupun bagian depan ya. Dan juga tentunya kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Saya Jessica Clara mewakili Kementerian PPN dan Bappenas mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kolaborasi dan juga kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di tahun depan ya. Mari sama-sama kita wujudkan Indonesia 2045 yang sejahtera dan hijau. Saya Jessica pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you.
Recording stopped.